Baik, selamat sore semuanya teman-teman. Ini panggilannya apa nih Mas Norman? Para community dari e-commerce ini belum ada panggilannya nih. Jadi saya panggilnya teman-teman aja deh ya. Oke, selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh e-commerce. Pertama, thank you banget buat Pak Frans. Sudah ngundang saya untuk berbagi cuap-cuap di sini ya buat teman-teman ya. Saya lihat ini banyak yang masih belum menyalakan videonya, mungkin karena malu atau belum mandi atau apa, saya nggak ngerti ya. Karena biasanya kalau webinar itu, kalau udah nyala itu jauh lebih interaktif gitu loh. Karena saya tahu saya bicara sama siapa, ya kan? Kalau ini kayaknya bicara sama monitor gitu loh. Jadi, nah itu sudah ada Pak Muhammad Khalil. Thank you Pak sudah ngerespon. Oke, apa kabar? Bu Lina, oke. Ini ada namanya Asus. Oke, mungkin itu laptopnya ya. Oke, selamat datang, selamat datang. Aku pengen responnya dulu deh. Yang pertama, ketika kita webinar, terus kayak kita itu bicaranya sama komputer, itu kayaknya nggak enak gitu loh. Jadi saya minta responnya dulu. Bapak Ibu yang semua yang hadir di sini. Saya pengen tahu Anda semua ini lokasinya di mana. Bisa langsung chat, ya, langsung di kolom chat itu bisa bilang dari mana. Oke, Sobat Ace. Oke, Sobat Ace namanya. Oke, kita panggilnya Sobat Ace. Oke, Sobat Ace, aku pengen tahu kalian rata-ratanya dari mana ini? Tangerang Selatan. Oke, lumayan lah, nggak jauh-jauh banget ya. Bekasi, wah ini luar negeri kalau Bekasi nih, jauh nih udah pasti, ya kan? Oke, Cibubur, Jakarta Barat, Pak, dari Bogor. Oke, Magelang, Bandung. Yang paling jauh lah, ini dari mana yang paling jauh nih? Surabaya paling jauh sama saya ini ya. Kebetulan saya dari Surabaya Bapak Ibu. Jadi ya paling jauh lah sama yang Bapak dari Surabaya, Bu Asus. Depok hadir. Oke, sip. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau sudah dari situ. Pertanyaan kedua adalah siapa yang di sini sudah berbisnis dan sudah memiliki akun Instagram? Silakan. Siapa yang sudah berbisnis ya? Silakan. Saya Pak. Nah, sudah bisnis dan sudah punya akun Instagram. Silakan. Budian sudah memiliki on the way, Pak. Nah, maksudnya on the way gimana ini? Saya, Pak, dua-duanya sudah ada. Nah, dua-duanya. Oke. Yang lainnya belum ada berarti ya? Melbourne yang paling jauh. Waduh, luar biasa itu. Bu Grace. Welcome, Bu. Welcome. Oke, ini sudah mulai ada respon-respon. Karena kalau nggak ada respon ini bedanya sama offline. Kebetulan Bapak Ibu, saya salah satu founder dari Digimaru. Kita sering ngadain acara-acara offline ya. Selama pandemi ini semua berganti online. Nah, ketika online itu ada satu yang hilang, atmosfernya. Ketika kita ketemu langsung, itu lebih enak ya kan. Karena itu saya pingin ini interaktif ya. Bapak Ibu harus sering banyak chat ya. Atau mungkin raise hand. Nah, saya coba fitur raise hand-nya Bapak Ibu. Saya pengen Pak Muhammad. Coba saya unmute Pak ya. Saya pengen tahu Pak Muhammad dari mana, bisnisnya apa Pak. Silakan Pak Muhammad Khalil. Selamat siang Pak Muhammad Khalil. Siang. Iya, ini kan saya pilih soalnya yang nyalain kamera pertama kali Pak. Jadi ini langsung saya pilih. Pak Muhammad, bisnisnya apa Pak? Kebetulan saya belum punya bisnis sih. Bisnis belum punya bisnis, wah pas banget berarti Pak ya. Belajarnya karena pengen mau buka bisnis. Rencana mau buka bisnis apa Pak? Belum ada gambaran. Belum Iya, tahu. luar biasa. Bisnisnya itu potensial pasti Pak itu. Masih bingung Pak ya? Ya, Oke, walaupun nggak apa-apa. pengen Sekarang apa? magang. Kuliah, kerja atau apa Pak? Kuliah. Kuliah, oke, cocok deh kalau gitu. Oke, berarti belum punya Instagram bisnis ya artinya ya. Terus Belum. tujuannya apa dong ikut acara ini? Ya, biar lebih nambah wawasan juga sih Lebih tentang wawasan. bisnis. Mudah-mudahan jangan cuma wawasan Pak, karena Iya. wawasan Sekalian percuma action kalau nggak bisnisnya. praktek. Iya, betul. Karena sebenarnya sudah enak sih ya, ada e-commerce yang bagian penyedia produk. Ya, ini pelajaran dari saya adalah bagaimana cara menjual di Instagram. Jadi dua-duanya harus bisa di-combine. Oke, Pak, selamat mengikuti ya Pak. Oke, satu lagi cewek dong. Tapi ini kameranya sudah dimatikan semua. Oke. Bu Lina langsung dimatikan. Ketika saya mau pilih, langsung dimatikan. Biar nggak dipilih gitu ya. Jadi saya ini berbicara dengan foto-foto. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak, saya mulai aja deh kalau gitu. Ini kayaknya masih malu-malu. Nah ini, sudah berbisnis, sudah punya akun Instagram, sudah ada IG, tapi belum
mulai jualan. Oke, belum Pak. Oke, cuma untuk pribadi itu rata-rata ya dari Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akan mulai ya dengan materi saya. Oh, sebentar. Salah. Oke, Bapak Ibu bisa dicek sekarang. Oke, sudah tampil ya, Bapak Ibu ya, screen saya. Siap. Baik, Bapak Ibu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andri Firmansyah. Saya adalah founder dan strategic director dari Digimaru, salah satu pelatihan online yang memang fokusnya adalah mengajarkan bagaimana cara memulai bisnis dan mengembangkannya melalui Instagram terutama sebagai media untuk channel penjualannya. Dan bisnis saya sehari-hari adalah yang pertama batik dusta. Ya, saya berjualan batik ya. Market saya adalah para pekerja dan profesional Bapak Ibu yang setiap hari Jumat biasanya itu mereka pakai batik. Ya sekarang mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak cuma hari Jumat tapi bisa hari Senin sama Jumat atau yang Rabu sama Jumat seperti itu ya. Ya, inilah bisnis yang sudah saya jalankan kurang lebih 3 tahun terakhir ya. Kemudian salah satu bisnis saya yang lain adalah AMH Modern Market. Ini baru, ini benar-benar baru jalan kurang dari 4 bulan dan dimulai sejak pandemi ya. Ketika pandemi banyak sekali bisnis yang kena dampak. Salah satunya adalah batik dusta saya Bapak Ibu. Bagaimana nggak kena dampak? Karena orang yang tadinya itu kerjanya itu kantor terus disuruh kerja di rumah work from home. Yang terjadi apa? Ya sudah, nggak usah pakai batik, Pak. Kutangan aja dia bisa kerja, gitu loh. Atasnya pakai baju rapi, bawahnya celana pendek, itu sudah kerja. Nah, itu yang terjadi. Sehingga apa? Sektor baju fashion formal itu kena dampak cukup parah. Jadi bulan Maret, April, Mei itu benar-benar drop omsetnya. Sehingga saya berpikir gimana caranya dengan karyawan yang sudah ada, saya menambahkan produk yang bisa dikembangkan gitu ya. Sehingga saya terpikirlah membuat AMH Modern Market ini. Apa ini? Ini pesan atau beli barang belanjaan, groceries, mulai dari sayuran, daging, ikan, dan sebagainya, melalui online, Bapak Ibu, melalui online. Ini yang sekarang cukup sangat pesat perkembangannya. Oke. Nanti akan saya ceritakan ya. Kemudian yang ketiga, saya sedang memaintain salah satu brand apparel ya. Namanya adalah Official Cut Off atau websitenya adalah cutoff.id. Kalau ini adalah apparel pria, Bapak Ibu. Apparel pria untuk ya kalangan anak muda usia kurang lebih 16 sampai 25 tahun lah ya. Dan lebih banyak baju-bajunya non formal ya, informal banget, jadi casual banget. Saya juga sama, tiga-tiganya bisnis saya ini, mulai dari yang batik dusta, AMH Modern Market, kemudian cutoff.id ini, saya kembangkan semuanya melalui Instagram. Pak, apakah semuanya hanya di Instagram? Tidak. Oke. Kalau ditanya, apakah semua hanya di Instagram? Tidak. Setiap bisnis saya jalankan, saya selalu memiliki website. Ya, saya ada websitenya dan saya ada Instagramnya. Oke. Bahkan ada juga yang sudah ada YouTube channelnya. Artinya apa? Instagram bukan satu-satunya platform yang digunakan, tapi Instagram menjadi salah satu tempat untuk mencari calon target market terbesar saat ini yang saya lakukan ya. Jadi sumber traffic kita ya Bapak Ibu ya itu di Instagram. Itu yang pertama. Yang kedua, Instagram sebagai tempat pencitraannya kita. Tempat pencitraan. Jadi membangun brand untuk saat ini itu sangat paling bagus itu sangat bagusnya di Instagram menurut saya. Nah, itu dua hal penting inilah yang saya perlu tekankan Bapak Ibu, fungsi dari Instagram itu yaitu tadi sebagai tempat cari traffic, yang kedua adalah sebagai tempat Anda pencitraan ya. Baik itu pribadi ataupun bisnis. Saya hari ini tidak ada materi yang teoritis atau seperti apa, enggak. Jadi saya mau membahas tentang era baru berbisnis online di Instagram. Saya tidak membahas bagaimana cara memulainya, karena saya rasa Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan materi itu di tempat-tempat lain, di YouTube, tinggal searching aja sudah ketemu lah bagaimana cara memulai. Cara memulai itu gampang.
Yang sulit justru pada cara mengembangkan supaya sustain itu seperti apa, Bapak Ibu. Nah, yang saya bahas hari ini dalam acara e-commerce ini adalah era baru berbisnis online di Instagram. Ya, saya nggak ada banyak slide, Bapak Ibu. Saya cuma kasih beberapa hal yang menurut saya perlu diwaspadai bagi Anda yang sedang berbisnis di Instagram atau yang akan berbisnis di Instagram. Oke, Pak, apa beda antara bisnis Instagram dulu dengan sekarang? Beda, saya bilang. Sangat jauh berbeda. Terutama ditambah lagi dengan pandemi. Oke, dengan pandemi ini jadi permainannya berubah lagi. Ya, Bapak Ibu, ini justru ada dua sisi. Yang pertama, sisi yang merugikan kita. Oke, ketika era sekarang ini ada banyak hal yang challenge-nya lebih gede ketika kita mau berbisnis di Instagram. Tapi di sisi lain, ini ada satu keuntungan-keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu, konsumen benar-benar teredukasi secara cepat. Dulu prediksinya orang, orang Indonesia akan berbelanja online, itu mungkin sekarang kurang lebih antara 5-10%, saya nggak paham juga tepatnya ya, itu 5-10% orang berbelanja melalui online, sisanya secara offline. Nah, prediksinya orang akan menjadi 20%, 30%, 40% itu seiring waktu, pelan-pelan gitu ya. Kalau di China sama di Amerika itu sudah 40-an% ke atas, bahkan sampai 50% orang berbelanja melalui online. Di Indonesia kurang dari 10% ya, kurang lebih. Nah, mereka memprediksi ya Indonesia kesananya mungkin nunggu ya let's say 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Itu baru akan sama kondisinya seperti China dan Amerika. Tapi sejak terjadinya pandemi, saya pikir itu bisa dipercepat gitu ya. Kenapa dipercepat? Karena orang mau nggak mau, suka nggak suka ya, itu akhirnya mereka harus go online. Baik dari sisi penjual ataupun dari sisi pembelinya, end user-nya, customer-nya. Contoh misalnya, let's say sekarang ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang usianya 50-an, 45 tahunan, itu orang bilang gaptek, ya kan? Ini paling sulit kalau diajari online, katanya orang gitu loh. Tapi dengan adanya pandemi ini, mereka mau nggak mau, mereka harus belajar untuk online. Contoh simpel, ya kalau ketemu orang kan takut, Pak, gimana Pak caranya kalau saya mau beli sekedar misalnya Pampers saja ya. Sekarang sudah umum beli Pampers itu lebih murah kalau di online daripada kita langsung ke toko. Rata-rata mostly ya kan. Kecuali kalau tokonya toko gede banget ya, toko untuk grosir. Tapi kalau toko-toko seperti Hypermart, Alfamart, Alfamidi dan sebagainya, itu lebih murah kalau di online. Nah, dan lebih aman kalau dalam zaman sekarang ya, ketika pandemi seperti ini ya sudah orang akhirnya mau nggak mau belajar di online. Biasanya mereka meminta anaknya dulu diajarkan, tolong ini nak ajarin, mama mau beli Pampers untuk adik misalnya. Awalnya diajarkan, lama-lama akhirnya ibu bapaknya sudah bisa belanja online sendiri. Ya ini terjadi pada bapak ibunya saya lah contohnya ya. Dulunya memang gaptek, nggak ngerti apa-apa, usianya sudah 60-55 tahunan gitu loh. Mau belajar online kayaknya kok males gitu ya. Akhirnya sekarang mau nggak mau, mereka pinter-pinter. Yang kedua, Zoom. Ya, Zoom ini juga salah satu fasilitas ya. Orang semua sekarang sudah tahu Zoom, ya kan? Kalau dulu Zoom itu hanya beberapa orang ya. Saya kenal aplikasi Zoom itu diajari teman saya dulu ya, disuruh meetingnya lewat Zoom. Nggak nyaman waktu itu, awal-awal. Dan ini belum pandemik ya. 1 tahun sebelum pandemik. Pakai Zoom kok kayaknya nggak nyaman, enak ketemu langsung gitu loh. Tapi teman saya ini sudah terbiasa dengan Zoom. Ternyata pandemi ini semua berubah. Bahkan pelatihan-pelatihan seperti yang saya lakukan pun sudah nggak bisa lagi gitu ya. Artinya orang takut melakukan pelatihan online. Sehingga apa yang terjadi? Ya sudah, kita pakai online, ya kan? E-course juga berkembang cukup pesat. Ibu-ibu, emak-emak, zaman dulu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa masak misalnya ya, yang katanya orang. Sekarang sudah bisa nge-Zoom, ya. Google Drive juga sudah canggih, email juga sudah bikin. Mau nggak mau, orang itu terpaksa harus melakukan itu, Bapak Ibu. Nah, ini ada seperti yang saya bilang ada dua sisi gitu loh. Di sisi pertama adalah market kita semakin luas. Oke. Market kita semakin luas karena orang-orang yang tadinya dia tidak suka belanja dengan online, sekarang mau nggak mau dia harus mau dan harus menikmati berbelanja dengan online itu tadi.
Oke, artinya apa? Market kita lebih gede. Yang kedua, sisi yang lain, negatifnya adalah penjualnya juga semakin banyak, ya kan? Penjualnya semakin banyak. Kalau dulu orang cuman ya tertentu yang belajar online, ya kan? Yang sudah punya toko, yang sudah nyaman dengan omsetnya di offline, mereka ogah untuk belajar online. Katanya apa ngapain gitu loh. Gini aja sudah rame, sudah pusing gitu loh. Sekarang coba lihat itu toko-toko yang di Tanah Abang, toko-toko yang di Tamrin City, toko-toko yang kalau di Surabaya di PGS. Pusing semuanya Bapak Ibu. Ya kan? Baru belajar online sekarang. Dulu ketika kami sebagai pelatih di Diki Maruf bilang ayo belajar online, nanti bakal berubah. Nanti kan ya nanti gitu kan ya. Dan ternyata nantinya nggak nanti Bapak Ibu, tapi sekarang gitu loh, di depan mata gitu loh. Siapa orang yang bisa memprediksi bahwa kondisinya jauh berubah seperti sekarang? Nah itu yang terjadi. Sehingga berbondong-bondonglah orang belajar di online. Dan saya bilang online itu sekarang sudah jadi satu apa ya? Kalau dulu online itu keunggulan, gitu. Saya punya toko, punya online, oke, saya punya keunggulan tambahan. Sekarang itu suatu kewajiban, oke. Jadi kalau Anda punya toko tapi nggak punya channel online-nya, ya konyol banget gitu loh zaman sekarang, gitu ya kan. Jadi ya mau nggak mau suka nggak suka, inilah zaman kita sekarang, Bapak Ibu. Jadi kita berada dalam era baru dalam bisnis online ya. Jangan bukan bisnis online, untuk seluruh bisnis lah, itu kita dalam era baru, Bapak Ibu. Jadi nanti prediksi saya ketika pandemi ini selesai, entah 2 bulan lagi, entah 3 bulan lagi, entah 1 tahun lagi, kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Itu kita akan memasuki dunia baru. Kita akan memasuki ketemu dengan customer-customer baru. Orangnya sama, behavior-nya yang berbeda, perilakunya yang berbeda. Maka kalau perilakunya berbeda, maka Anda sebagai penjual harus melakukan hal-hal yang berbeda, Bapak Ibu. Oke. Akibat dari pandemik dan era sekarang ini kompetisi semakin berat, ya kan? Jauh semakin berat. Orang lebih gampang untuk membuka bisnis secara online, baik di Instagram, marketplace, atau website apapun itu. Jauh lebih mudah. Dan konsumen jauh semakin lebih pandai. Oke. Sekali lagi, ini plus minus. Saya bilang bukan hanya negatif secara ini ya, tapi bisa positif gitu loh. Tapi tergantung bagaimana Anda memanfaatkan ini, Bapak Ibu. Mau jadi penonton atau Anda mau ikut bermain ya. Kompetisi semakin berat. Ya, contoh aja Anda lihatlah sekarang. Orang beli batik, jualan batik di Shopee misalnya, Anda klik aja batik ya, batik kerja. Munculnya luar biasa Bapak Ibu. Ya kan? Jumlahnya banyak, dan yang kedua harganya itu nggak masuk akal gitu loh. Pernah nggak lihat di Shopee harga batik cuma 25.000, 20.000, coba bayangkan. Benar nggak? Jadi ini yang terjadi sekarang. Ya dulu kompetisi berat, ya saingan banyak, harga perang, tapi perangnya nggak seperti sekarang. Sekarang perangnya edan, kata orangnya. Harganya sangat nggak masuk akal gitu loh. Nah, terus gimana Pak dengan kondisi yang seperti itu ya? Dengan kondisi semakin kompetisi semakin berat ya kan, dan konsumen semakin pandai. Saya sarankan Bapak Ibu mulailah Anda untuk membangun brand. Oke. Saya ulangi, mulailah Anda membangun brand untuk bisnis Anda. Jadi dan ketika Anda membangun brand itu akan tertata semua. Artinya gini, mulai dari milih produknya itu harus dipikir dulu ya kan. Kemudian mau masuk ke segmen yang mana juga harus ditentukan. Bahkan memilih produk yang apa itu juga Anda sudah harus berpikir gitu loh. Apakah produk ini produk tren? Karena biasanya kalau produk tren ini hati-hati, memang besar jumlahnya ya kan. Seperti contoh misalnya dulu pernah ada Anturium ya. Terus ada batu gemstone atau aki itu ya. Itu juga tren, artinya cepet banget kan. Banyak orang yang dapat duit banyak di situ, tapi nggak sedikit yang jebol. Artinya apa? Begitu masuk, ternyata pasarnya sudah bubar gitu loh. Orang sudah nggak tertarik lagi sama gemstone, nggak tertarik sama anturium gitu loh. Sekarang yang lagi rame kayaknya ada tanaman lagi itu, apa namanya ya? Saya lupa. Monstera kalau nggak salah. Monstera itu juga salah satu tanaman yang saat ini lagi viral ya, semuanya lagi pengen membudidayakan itu ya, konsumennya juga banyak. Ya. Ya oke, Anda kalau mau bermain di situ hati-hati, yang Anda pikirkan adalah apakah ini cuma tren atau tidak. Karena kalau tren di branding pun sulit gitu loh. Ya. Sekarang kalau Anda mau bikin gemstone dengan sekarang brandingnya sudah luar biasa bagus, ya percuma karena demand-nya sudah habis gitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi hati-hati ya, Anda harus berpikir 360 derajat, semuanya harus dilihat, sektor-sektornya apa, ya kan. Jadi bedanya dulu sama sekarang yaitu Bapak Ibu, kita harus benar-benar menggunakan brand sebagai kekuatan kita Bapak Ibu. Ya. Dan kenapa saya pakai Instagram? Nah, Instagram itu mendukung kita untuk menguatkan brand kita. Itu kenapa Instagram jadi salah satu platform yang menurut saya itu sangat-sangat tepat gitu loh, ketika era kompetisi yang semakin berat ini gitu loh. Kalau Anda cuma mengandalkan marketplace boleh nggak? Boleh. Ya, saya bilang nggak boleh. Saya punya marketplace untuk cutoff.id, saya punya marketplace untuk Batik Tusta, ya kan? Tapi seperti yang saya bilang di awal, main platform saya itu tetap Instagram. Kenapa Instagram? Karena di Instagram ini saya sangat mudah, karena tadi salah satunya tujuan untuk pencitraan. Platform yang paling bagus untuk pencitraan ya Instagram untuk sekarang gitu ya. Ya, tidak cuma dapat traffic tapi dapat prestisnya, dapat image-nya, oke. Dapat seperti itu sehingga mau nggak mau Bapak Ibu Anda harus belajar menggunakan Instagram. Kalau zaman dulu kita cuma marketplace saja sudah oke, ya kan? Kalau sekarang Anda harus memiliki brand dan brand itu tempat hidupnya ada di sana, ada di Instagram Bapak Ibu. Oke. Itulah kenapa hari ini topiknya dari Instagram. Kenapa sih pakai Instagram? Kan banyak platform, banyak marketplace, banyak ini. Kenapa nggak cuma marketplace-nya aja gitu loh. Ya, salah satu alasannya itu gitu loh. Kalau Anda cuma di marketplace saja, ya sudah selamanya akan Anda banding-bandingkan harga. Contoh Anda lihat di marketplace-nya Batik Tusta. Itu saya nggak jual murah, Bapak Ibu. Saya jualnya di 175, 190, sampai 210. Ya yang beli ya banyak gitu loh ya. Sudah ribuan orang juga beli di tempat kami gitu loh. Jadi artinya apa? Orang memutuskan untuk beli Batik Tusta di Shopee bukan karena harganya, tapi karena brand yang dia percaya gitu loh. Artinya traffic saya Bapak Ibu dari Instagram saya arahkan ke Shopee. Jadi Shopee itu atau marketplace ini sekarang sudah mulai bertransformasi fungsinya gitu loh. Kalau kami para pemilik brand, Shopee hanya dijadikan sebagai tempat untuk check out. Banyak orang yang datang ke Instagram kami. Kemudian dia suka, kemudian mau transaksi. Dia nggak mau transaksi via chat, mau dari web, nggak mau. Dia maunya kemana? Ada Shopee-nya nggak sis? Nah, seperti itu. Sehingga terjadi apa? Ya sudah, kita kasih aja Shopee-nya linknya. Ya kan? Jadi orang yang masuk ke Shopee-nya Batik Tusta, ke cutoff.id, itu bukan orang dari murni traffic dari si marketplace itu sendiri. Bahkan kita nggak pernah berikan di marketplace. Ya. Di marketplace bisa ngiklan juga ya. Nyari traffic juga bisa. Tapi kita nggak mau melakukan itu. Alasannya apa pertimbangannya? Yaitu tadi, saya mau konsumen yang membeli kita itu benar-benar beli karena brand kita, bukan beli karena sekedar harganya murah, sekedar promo. Ya, kenapa? Karena kalau hanya itu alasannya, tidak akan ada loyalitas, Bapak Ibu. Ya, tidak ada loyalitas gitu loh. Ketika orang lain menjual dengan harga yang sama atau lebih murah bahkan, ya sudah dia bakalan lari ke sana gitu loh. Seterusnya seperti itu gitu loh. Ya kan? Jadi satu-satunya cara ketika Anda menghadapi kompetisi semakin berat adalah kembangkan brand Anda, Bapak Ibu. Ya, kembangkan brand Anda karena konsumen juga semakin pintar-pintar, ya kan? Zaman dulu konsumen ya masih bingung gitu loh belanja online, milih mana produk yang bagus ya. Anda kalau nggak percaya ya, tanyakan ke ibu-ibu atau mbak-mbaknya ini sekarang atau sekarang Anda sendirilah. Pinter-pinter zaman sekarang itu, dia ngelihat gambarnya aja, dia sudah ngerti, oh ini pasti bagus ini kainnya itu. Lihat foto gitu loh. Lihat foto dia sudah bisa ngomong, ini kayaknya bagus, ya kan? Nah contoh misalnya inilah kejadian seperti bapak ibu mertua saya, ya kan, belanja online, ya kan. Terus dilihat sama istri saya, ini jelek ini, loh tahu jelek dari mana? Ini fotonya jelek, loh menurut mereka fotonya biasa aja. Bapak ibu kita yang usianya sudah 50 tahunan, mereka mengalami proses pembelajaran seperti yang dulu kita lakukan 5 tahun yang lalu. Seperti yang 5 tahun yang lalu kita masih ketipu-ketipu, ya kan? Beli barang katanya bagus sampai sini tipis. Nah, itu zaman dulu, era-era kita dulu. Ya. Dan itu sekarang dilakukan atau dilalami oleh Bapak Ibu kita. Mereka berproses, mereka belajar, ya kan? Nah, konsumen sekarang pinter-pinter, sudah pandai-pandai, ya kan? Dia ngelihat aja satu gambar atau Instagram aja, dia bisa melihat, oh ini Instagramnya keren nih. Oh Instagramnya bagus ini. Oh ini engagement-nya tinggi. Oh pintar-pintar anak sekarang. Ini kan semakin muda, semakin pintar, Bapak Ibu. Gen Z yang usianya cuma di usia 17 18 tahun. Ini jauh lebih canggih daripada terutama dari saya misalnya 35 tahunan. Ya lebih pintar mereka, ya. Mau cari barang yang
yang bagus apa, Instagramnya apa. Mereka jago Bapak Ibu, ya kan? Jadi jangan sampai kita pemilih bisnis itu kalah pinter sama konsumen. Nah ini repot ya kan. Jangan sampai kalah jago sama konsumennya. Konsumen sekarang luar biasa pinter-pinter ya kan. Jadi kalau Anda biasanya nggak pernah ngeriset, nggak pernah analisa kompetitor, nggak pernah analisa market, nggak pernah analisa perilaku konsumen, sekarang eranya kita harus belajar di sana Bapak Ibu. Ya, era sudah berubah gitu loh. Berubahnya kemana saya nggak ngerti, oke? Karena setiap produk, setiap bisnis, setiap industri punya tren karakter yang berbeda-beda, oke? Jadi Anda sebagai pebisnis, Anda harus belajar itu. Oke, contoh misalnya batik saya lah. Dulunya oke, orang akan dengan pandemi ini kayaknya dia kan lebih banyak kerja di rumah. Oke, kayaknya kainnya harus kita buat lebih tipis, lebih nyaman, bahannya lebih dikasih entah itu polyester atau rayon dan sebagainya. Ini adalah perubahan-perubahan Bapak Ibu yang kita lakukan supaya match dengan perubahan perilaku dari konsumen Bapak Ibu. Kita nggak bisa stick, wah dulu lakunya kayak gini ya sudah gini aja, repot kan, gitu ya. Termasuk bagi Anda yang sudah sustain perusahaannya, sudah bagus offline-nya, kita nggak bisa dengan apa ya, bangga atau sombongnya kita bilang sudah kita nggak perlu online. Nggak mungkin Bapak Ibu, semua akan larinya ke online. Nah, ketika perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi besar ini sudah masuk ke online, ini sebenarnya prediksi saya 2 tahun yang lalu, saya paling takut ketika korporasi itu sudah mulai melirik online, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang terjadi mereka budgetnya unlimited, Bapak Ibu. Mereka pasang iklan di TV, ya di televisi, miliaran, puluhan miliar, pasang billboard, miliaran itu per bulan, Bapak Ibu. Mereka siap dan mampu. Ya, kita endorse 1 juta, mikir setengah mati, coba. Kita mau ngiklan sehari 200.000, Pak ini balik modal enggak, Pak? Bayangkan, sedangkan mereka ini yang tadinya mereka lengah dengan online, sekarang mereka sudah bangun, ya, hati-hati, mereka sudah mulai punya tim online, mereka tim Instagram, tim sosmed. Dulu kalau saya ngomong, saya bilang, kalau saya pelatihan, Bapak Ibu kita beruntung, Bapak Ibu, kondisi sekarang, dulu ya ini ya, kita lihat Instagramnya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan, ya Anda lihatlah brand-brand gede banget, ya kan, Anda lihat Instagramnya, cara dia memanage Instagramnya kalah sama ibu-ibu yang jualan jualan barang di Instagram. Fotonya lebih menarik, engagement-nya lebih tinggi, komennya lebih banyak. Itu yang terjadi dulu, 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu. Mereka meremehkan online itu kayaknya masih kecil. Nah, saat ini, sorry itu mereka sudah bangun, Bapak Ibu. Mereka sudah sadar, kayaknya semua lari ke online ya. Ya sudah, ayo kita bikin online. Oke? Ini kemarin pelatihan-pelatihan saya yang ikut perusahaan-perusahaan yang 25 tahun usianya, 20 tahun. Ya perusahaan furniture, dulunya nggak kepikir mau bikin online. Sekarang tanya ke saya, Pak gimana saya mau bikin tim online? Mereka sudah nggak bilang, Pak cara ngiklan gimana? Enggak. Pak saya tolong dibikin saya mau konsultasi, saya mau bikin tim online. Saya butuh apa aja Pak? Ya, kalau saya budget siap Pak, mati ya Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Ya kompetisi semakin berat, konsumen semakin pandai. Ini kalau kita nggak sikapi dengan baik, ya bye-bye Bapak Ibu. Anda akan ditinggal sama konsumen Anda. Gitu. Oke, jadi itu insight yang pertama dari saya. Kompetisi semakin berat, konsumen semakin pandai. Yang kedua Bapak Ibu, jangan hanya fokus nambah follower, tapi fokuslah menjadi top of mind konsumen Anda. Nah, oke, saya kasih tahu. Ini penting banget Bapak Ibu. Zaman Instagram 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Anda bisa pamer dengan jumlah follower. Nih, follower saya sudah 20K, sudah 100K, sudah 10K, sudah 5K, dan sebagainya. Oke, zaman dulu itu something, ya. Oke. Kenapa? Artinya Anda bisa ngiklan, Anda bisa posting, dilihat banyak orang. Sekarang saya tanya, ketika Anda followers-nya itu, let's say, 10.000, Anda posting 1 gambar, apakah 10.000 orang itu lihat semuanya? No. Enggak. Berapa yang lihat? Pak, lihatnya gimana? Ada di situ namanya reach. Ya. Anda lihat reach-nya berapa? Kalau Anda lihat reach-nya Bapak Ibu, saat ini kondisinya di bawah 5% rata-rata. Artinya kalau 10.000, 10%-nya kan 1.000. 5%-nya 500. Dilihatnya cuma 300, Bapak Ibu. Yang like cuma ya 10 atau 5 gitu. Benar nggak?
Itu yang terjadi. Jadi Anda mau bangga-banggain follower yang 100K, 200K itu percuma. Karena akhirnya bukan di sana mainnya, Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga gini. Banyak orang sekarang itu kalau mau beli barang nggak harus follow. Siapa yang harus mewajibkan follow? Zaman dulu ya. Oke, lihat ada bagus gitu, saya follow. Lihat bagus, follow. Lama-lama timeline-nya banyak spam. Banyak gambar-gambar yang dia nggak suka gitu loh. Apalagi dia sudah beli baju sekali, ya sudah lah. Ya kan? Akhirnya apa yang dilakukan? Unfollow lah. Benar nggak? Pernah banyak dari kita sekarang, kita belanja online itu nggak harus follow kok gitu loh. Terus gimana dong Pak dengan kompetisi yang sekarang? Maka jangan fokus menambah follower aja Bapak Ibu. Tapi fokuslah menjadi top of mind konsumen Anda. Apa itu maksudnya? Seperti ini contoh. Ketika misalnya Anda lagi di rumah, terus tahu-tahu teman Anda itu, besok aku pengen beli batik nih. Kira-kira ada referensi ya? Nah, yang muncul pertama kali di benak konsumen tanpa memegang handphone, misalnya itu batik tusta, maka batik tusta menjadi top of mind dari orang itu tadi. Ini yang jauh lebih kita kejar, Bapak Ibu. Ya, sekarang saya tanya nih, ini mana sih? Chatnya mana chatnya? Bapak Ibu, contoh misalnya, ketika saya tanya ke Anda produk sepatu deh, sepatu. Kalau saya tanya produk sepatu online, apa yang muncul di benak Anda pertama kali? Brand apa? Coba saya tanya. Ada yang bisa jawab tidak? Silakan, saya ingin tahu. Brodo. Nah, artinya Brodo sudah masuk ke top of mind dari Pak Edi. Pedro, oke, saya nggak tahu merek Pedro ada ya. Pedro, ada lagi? Ventela, ini saya juga kenal ini, brand ini. Nike, Ventela cukup oke, gitu loh. Smile. Bapak Ibu lihat ini Bapak Ibu. Kita maunya brand kita itu yang disebutin di sini loh Bapak Ibu. Ya. Converse, Nike. Nah, lihat. Ini yang menarik. Dari sekian banyak brand, yang muncul itu aja. Adidas lah, Nike lah, Converse lah. Bukannya ini pemain-pemain lama. Live Half, bahkan ada Live Half. Oke. Live Half ini salah satu kompetitor kita juga, cut off ya. Jadi inilah yang kita yang perangnya itu di sini sebenarnya sekarang. Brand banyak banget, ya kan? Brand itu nggak cuma 1, 2, puluhan ribuan, ratusan brand, ya kan? Cara menangnya itu di otaknya orang itu seperti apa? Itu perang kita sebenarnya. Bukan cuma followers. Berapa banyak dari Anda yang sudah follow brand A, B, C, D, E, tapi nggak pernah buka. Bahkan ketika timeline-nya muncul, ya feeds-nya muncul, apa ini ya? Saya dulu pernah follow ini ya, mati Bapak Ibu. Sudah di-follow, ya kan? Anda itu sudah follow, begitu lihat di timeline, aku pernah follow perusahaan ini ya, brand ini ya. Saya baru ingat, ya sudah, kayaknya nggak menarik, unfollow, mati tuh. Pengen. Kalau saya saat ini posisinya, Anda nggak perlu follow saya, nggak masalah. Yang penting, ketika Anda butuh batik, ingatnya batik tusta. That's it. Benar nggak? Itu perangnya kita sekarang, ya kan? Di era sekarang perangnya di top of mind, bukan lagi di followers. Follower nggak butuh dong, ya kan? Tetap saya nggak nyalain kalau Anda punya follower banyak. Tapi jangan sampai kita terlena hanya dengan follower banyak. Sekarang coba cek lah yang followernya banyak. Berapa sih omset Anda? Bandingkan dengan omset Anda yang lalu. Jangan-jangan omset yang sekarang followernya tambah banyak, omsetnya sama. Atau jangan-jangan lebih rendah. Terus apa fungsinya followersnya? Paham ya? Logikanya kan kalau followernya naik 2 kali lipat, omsetnya naik 2 kali lipat dong. Logikanya gitu. Logikanya kalau omset follower Anda dulu 1.000 sekarang jadi 10.000, harusnya ya jelek-jelekan 5 kali lipat lah. Nggak usah 10 kali lipat. Tapi kalau enggak, something's wrong, something's happen. Gitu loh. Dan itu terjadi di bisnis saya, Bapak Ibu. Ya, itu terjadi di semua bisnis orang-orang gitu loh. Artinya apa? Karena followers itu kalau kita nggak maintain, ya jadinya cuma sekedar followers gitu loh. Dan cuma bisa dibanggain. Oke, berarti itu followernya 200K. Enak dong ngomongnya, keren. Tapi kan kita bisnis bukan karena keren. Kita bisnis karena kita mau omset. Ya kan? Pertanyaannya adalah omset saya 200.000, follower saya 200.000 dengan omsetnya ketika 100.000, gede mana? Apakah 2 kali lipat? Kalau enggak, ya ngapain kita gembor-gemborin gitu kan?
Paham ya? Itu sekarang yang terjadi, Bapak Ibu, hati-hati. Oke, sekarang saya balikkan lagi. Ya, jadi perangnya tidak cuma hanya sekedar followers, tapi sekarang masuk perang ke top of mind konsumen Anda. Oke, sehingga jangan heran. Nah, ini mainannya brand-brand besar sebenarnya. Brand-brand besar itu sudah tahu bahwa yang direbut adalah top of mind-nya gitu loh. Sehingga mereka apa? Makanya dulu kalau kita ngelihat kok berani ya perusahaan itu masang billboard kayak gak jelas gitu ya kan. Dilihat orang aja enggak gitu ya. Terus orang tuh enggak dikasih call to action. Ya cuman gitu aja gitu loh. Misalnya gambar McD gitu aja ya. Ya sudah, buat apa itu McD itu? Nah, salah satu adalah tujuannya supaya kalau kamu kemana-mana, kalau lapar dan di jalan, drive-thru-nya ingatnya apa? McD, cabangnya di mana? Saya pun seperti itu loh, gitu loh. Mungkin Anda juga ya kan. Jadi kalau misalnya lapar di tengah jalan, nggak sempat sarapan, nggak sempat makan, mau meeting, ya kan, waktunya nggak ada, mampir kemana? Ya sudah ke McD aja. Kita nggak tahu itu otak saya yang bisa mikir kesan dari mana. Salah satunya mungkin bisa jadi dari billboard, bisa jadi dari iklan di TV dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ketika iklan itu saya tonton, kayaknya nggak ada efek gitu. Tapi ketika saya butuh sesuatu, disitulah mulai bekerja itu iklan. Paham ya? Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya. Story menjadi nyawa sebuah konten, Bapak Ibu. Oke, apa ini? Nah, ini berbisnis di Instagram era sekarang itu tidak cuman apa ya, sekedar gambarnya bagus terus selesai ya kan. Banyak orang gini lah, mikirnya gini. Ya sudah Pak, Instagram itu gampang. Saya bikin foto bagus, profesional, bayar agensi, saya posting selesai. Nyatanya pertanyaan saya, apakah setelah diposting fotonya yang bagus tadi terjadi penjualan? Enggak. Rata-rata juga enggak gitu loh. Terus gimana dong? Ya kan? Kenapa kok berbisnis di Instagram sekarang jauh lebih sulit? Bapak Ibu, zaman dulu foto jelek-jelek. Ketika Anda fotonya bagus banget pakai bule, orang langsung lihat, oh ini keren ini. Kalau semua orang sudah pakai foto bagus dan pakai bule-bule semuanya, maka foto Anda jadi foto normal gitu ya kan? Lalu plusnya apa dong sekarang? Sekarang plusnya bukan cuma sekedar kualitas bagus. Kualitas bagus di Instagram foto itu sudah bukan keunggulan, tapi sudah jadi kewajiban. Ibarat kata kalau Anda mau main Instagram ya fotonya harus bagus gitu. Jadi sudah apa ya, syarat minimum gitu loh. Syarat minimum kalau mau main di Instagram fotonya bagus, selesai. Loh, ketika syarat minimum sudah dipenuhi, apakah langsung sukses ya? Enggak dong. Karena itu kan syarat minimum. Kualifikasi minimumnya harus fotonya bagus. Kalau bisa pakai model, kalau bisa modelnya yang keren, yang cantik, yang gagah misalnya kalau lagi. Apakah itu sudah selesai? Belum, Bapak Ibu. Ya kan? Plus one-nya atau kelebihannya itu story saat ini. Story itu apa? Ya. Story itu bukan Instagram story ya, saya ulangi ya. Ketika saya ngomong story itu bukan saya mengacu ke Instagram stories gitu, bukan. Ya, kebetulan namanya sama ya kan. Story adalah cerita, Bapak Ibu. Brandmu ceritanya apa sih gitu loh. Nah, pencitraan itu menjadi satu kuncinya, ya kan? Pencitraan itu maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Di Instagram, di era sekarang, Anda harus bisa jadi orang lebay, gitu ya. Maksudnya seperti ini. Contoh misalnya Anda baru restock. Ya, restock. Restock itu kan hal yang biasa dalam bisnis ya, Bapak Ibu ya. Zaman dulu restock ya restock aja mah, kayak gitu. Sekarang, kita harus membuat story yang bagus. Hanya sekedar restock. Kita cerita apa? Wow, akhirnya datang juga nih barang yang ditunggu-tunggu, ya kan? Ini misalnya postingnya di stories, ya. Terus dikasih polling, apaan Kak, misalnya, apaan sis, misalnya, dikliklah apaan sis. Ya guys, ini loh, kita barusan kedatangan stok barang yang paling favorit, ya kan? Kira-kira bisa nebak nggak? Kasih ask question. Apa ya, misalnya, gitu dituliskan. Misalnya dia milih apalah. Nah, ini banyak yang tebakannya salah nih, ada yang tebakannya udah benar. Ini story, Bapak Ibu. Paham? Ketika Anda menjadi sebuah brand di Instagram, brand ini harus punya personality. Ya.
Personality artinya apa? Kalau diorangkan itu ya bisa dibayangkan karakternya itu seperti apa gitu. Anda lihat banyak brand-brand sekarang, kalau yang perusahaan yang gede-gede ya, yang brandnya kayak Nike, Adidas dan sebagainya, ini mereka masih lambat di sini. Kalau Anda melihat yang lokal brand, ya lokal brand yang gede-gede seperti Vanilla Hijab kalau di hijab, Mail.id kalau yang di apparel, kalau lihat Anda lagi Kompas, sepatu Kompas itu juga sama. Mereka rata-rata dijual apanya? Dijual story-nya gitu loh. Yang dijual story-nya, bukan lagi foto yang sekedar foto itu aja gitu. Buat Anda mungkin yang sudah berbisnis lama, alah Pak, itu adalah barangnya sama kok Pak, podo yang banyak punya aku, masih bagus punya aku. Nggak penting. Konsumen nggak penting Anda mau mengakui bahwa barang Anda jauh lebih bagus. Kalau Anda nggak punya story-nya, Anda tidak jauh lebih bagus dari dia. Tidak ada keinginan buat konsumen untuk membeli barang Anda. Jadi story itu jadi nyawanya dari sebuah konten. Mungkin Anda bisa bikin konten, tapi pertanyaannya, apakah Anda bisa build story? Dan ini berat banget. Saya ulangi, bikin story itu bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan IG Stories ya. Saya ulangi tadi, mikirnya gampang Pak, IG Stories tinggal posting aja selesai. No, ini bukan IG Stories gitu. Ini kita bikin story dari sebuah konten, ya kan? Gimana caranya? Dengan hanya ngeliat konten itu kita diceritain gitu ya. Diceritain, oh keren ya perusahaan ini ya. Oh hebat ya, rame ya. Oh kayak gini ya. Oh yang beli itu sampai puas banget kayak gitu ya. Ya Pak itu kan lebay Pak. Ya memang gitu kondisinya sekarang. Coba Anda yang TikTokers, mana TikTokers? TikTok sekarang, kita lihat trennya TikTok. Sama juga. Sekarang, kalau Anda punya bisnis di TikTok ya kan, apa yang dilakukan? Dulu saya memulai merintis di warung pojokan. Orang masih nggak pernah tahu. Saya masih sulit, model pas-pasan. Kemudian terus sama diceritain akhirnya saya menemukan peluang, akhirnya berkembang dan sebagainya. Dia jadi orang sukses. Pertanyaan saya, apakah itu benar-benar sukses sampai gede itu? Nggak selalu, Bapak Ibu. Story yang membuat Anda percaya bahwa orang itu sukses banget gara-gara ini, oh perjuangannya berat ya. Oh seperti itu. Lihat, bayangkan. Nah, Anda kalau sekarang jualan cuma sekedar jualan, ya kan, ngandelin speknya barang Anda, ngelawan mereka-mereka yang pinter bikin story, jago bikin story, Bapak Ibu, Anda akan keok. Era sekarang, story jadi nyawanya. Ya, story jadi nyawanya. Jadi nggak cuma sekedar produk itu sendiri. Loh Pak, berarti produk jelek nggak masalah? Ya, jangan dong. Sekali lagi, produk bagus itu syarat minimum kalau Anda mau berbisnis. Konten bagus menjadi syarat minimum kalau Anda berbisnis. Plus one-nya itu keunggulan yang tidak dimiliki orang lain adalah ketika Anda membuat story. Ya, kalau Anda sudah bisa membuat story sebuah brand Anda. Ya, oke. Jadi story menjadi salah sebuah konten. Ini hal penting yang harus Anda camkan itu, Bapak Ibu. Marketing funnel tidak lagi linear dan multi platform sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau dulu orang Instagram aja, oke, orang dari Facebook ya Facebook aja, orang dari website aja. Sekarang multi platform, Bapak Ibu. Dari TikTok lari ke Instagram lari ke website lagi ke marketplace. Loncat-loncat. Kalau dulu marketing funnel itu gini maksudnya. Habis lihat iklan, dilarikan ke website langsung dijualin kayak gitu, selesai, ya kan? Sudah seperti itu aja, siklusnya diulang-ulang. Sekarang nggak mau seperti itu konsumen. Konsumen dari mana? Dari iklan. Lari ke mana? Ke website misalnya. Masuk ke Instagram, balik lagi ke website. Lihat ke TikTok, balik lagi ke website, baru beli. Loncat-loncat dan sudah multilateral. Nggak linear. Kalau dulu linear, maunya dari sini, cold, warm, hot. Nah, dulu bahasanya kan gitu. Cold, warm, hot. Kayak gitu kan. Sekarang, cold, warm. Warmnya ini bisa loncat-loncat gitu. Sebelum lari ke hot untuk beli itu, dia nggak mau langsung cuma sekedar sederhana itu langsung beli. Mereka loncat-loncat, Bapak Ibu. Ya. Era sekarang multi platform. Makanya bilang kalau misalnya TikTok lagi happening, ya sudah kita belajar. Ya kan? Jangan sampai ketinggalan lagi, Bapak Ibu. Ya kan? Saya pun belajar. Ya. TikTok nggak cuma sekedar isinya joget-joget aja sekarang, tapi macam-macam gitu ya kan. Sudah berkembang banget. Kemarin salah satu adik saya yang punya jualan bubur Madura di Surabaya pakai TikTok. Biasanya sehari itu chat sedikit, pakai TikTok langsung viral, tembus sehari 40
chat WA setiap hari sudah hampir 1 mingguan. Hanya karena endorse dari TikTok. Loh, Pak, berarti tinggal endorse saja selesai? Enggak juga gitu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi ya Bapak Ibu ya. Produknya juga harus bagus dan sebagainya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Siklus tren menjadi semakin pendek. Ya, ini juga era bisnis sekarang itu beda sama dulu ya. Contoh misalnya apa ini yang lagi viral yang kemarin? Ya tadi saya bilang Anthurium misalnya. Apa namanya ini? Gemstone misalnya. Itu dulu bisa setahun gitu loh. Bisa panjang gitu ya. Setahun trennya. Sekarang Pak Bu dalam waktu singkat. Spinner, fidget spinner yang muter-muter nggak jelas tuh ya. Itu saya nggak ngerti ini mainan apa, fungsinya apa. Oh ini untuk kecerdasan. Ya padahal ya itu story-nya dari penjualnya aja gitu loh. Padahal belum tentu juga gitu kan. Viral, semuanya beli jualan spinner. Berapa lama? Paling 5 bulan Pak Bu. Setelah itu sudah saturated, orang sudah bosen, penjual sudah banyak, marginnya sudah kecil. Anda masuk, ya rugi, ya kan? Tren jadi semakin pendek era sekarang. Jadi benar-benar kalau Anda bermain di tren, hati-hati. Ya ini terutama produk-produk e-commerce yang biasanya banyak orang tuh kalau import carinya produk-produk yang tren. Ada bagusnya dalam satu poin iya. Kalau trennya bagus, Anda bisa dapat duit banyak dari situ. Volumenya gede, ya kan? Tapi begitu Anda salah masuk, timingnya, ya habis Pak. Barang baru datang di pelabuhan, harga turun. Harga belinya sama harga jualnya orang di sini sekarang sudah mahalan harga belinya Anda di Cina-nya. Gitu. Harga jualnya di Indonesia sudah lebih murah, mati kan. Ada kejadian seperti itu? Banyak. Hati-hati, konsultasikan ke e-commerce lah kalau mau import. Mudah-mudahan ada timnya yang bantu analisa pricing atau market gitu ya. Karena sekedar cuma bisa mendatangkan barang itu tidak cukup gitu kan. Anda harus belajar market juga. Oke. Algoritma Instagram selalu update. Ini juga era sekarang. Algoritmanya selalu update, nggak seperti dulu ya. Ya algoritmanya itu pelan-pelan lah, setahun sekali ganti, 2 tahun sekali ganti. Sekarang itu cepat banget. Algoritma itu apa sih? Algoritma sebuah sistem AI atau artificial intelligence. Artinya gini, mesinnya Instagram, Facebook, TikTok itu punya cara bekerja sendiri-sendiri. Intinya adalah tujuannya algoritma ini, fungsinya adalah supaya user ini nyaman di platformnya dan tidak pindah. Contoh misalnya Instagram, ya algoritmanya fungsinya adalah menjaga orang yang lagi stalking atau browsing di Instagram itu selamanya di Instagram gitu loh. Kalau bisa biasanya 1 menit baru ditaruh. Nah ini Instagram algoritmanya membuat dia jadi 2 menit, jadi 3 menit. Salah satunya apa contohnya? Misalnya Anda lagi ngelihat Instagram, cuman ngecek Instagram ada komen apa enggak, misal ada notif apa enggak. Di timeline ngelihat tahu-tahu ada topik yang lagi hangat. Misalnya lagi hangat ini apa ya? Oke, yang lagi hangat video 19 detik. Wah, ini semua pada tahu ini. Video 19 detik. Semua ketika ada itu langsung di timeline, langsung lebih lama dia nontonnya. Ya itu fungsinya algoritma, Bapak Ibu. Supaya Anda itu berlama-lama bermanja-manja dengan Instagram Anda. Gitu loh. Jadi, kalau anaknya rewel mau minta makan, ya nanti aja dulu. Nah, ini lagi ada lihat 19 detik yang terbaru updatean ini, ya kan? Atau Maybank sekarang lagi rame. Bukan nggak itu yang setiap saat ada di timeline-nya kita, Bapak Ibu. Di kolom search-nya kita. Fungsinya apa kok ditayangkan yang lagi viral-viralnya seperti itu? Ya supaya Anda itu kepo. Ketika Anda kepo, Anda lebih lama di Instagram. Maka tugas dari algoritmanya sudah selesai. Saya berhasil membuat kamu yang tadinya cuma lihat notif, sekarang gara-gara aku tontonkan kamu topik yang lagi heboh, kamu jadi nontonnya jadi 2 menit, jadi 3 menit, bahkan jadi 1 jam. Gak kerasa masakannya sudah gosong. Nah ini yang terjadi. Oke, itu yang terjadi Bapak Ibu. Algoritma Instagram selalu update. Fungsinya adalah semakin mencari organiknya, semakin manusiawi. Artinya gini, jangan berharap spamming itu bisa jalan lancar sekarang, ya kan? Fake follower itu pun juga dibabat habis. Semakin Anda tidak natural, semakin tidak alami, sama algoritma Instagram semakin dibabat. Contoh sederhana gini, dulu fake follower itu kita nggak bisa nggak bisa tahu gitu loh. Sekarang ya.
sistem dari algoritmanya Instagram itu sudah ngerti bahwa ini fake follower atau bukan, gitu. Contoh misalnya Anda beli fake follower hari ini 10.000, saya jamin 2 hari 3 hari aja sudah turun, Pak. Jadi 8.000, jadi 9.000. Dibabat sama siapa? Sama algoritma ini. Dilihat ada suspicious account, ya udah dianggap sebagai bukan manusia, dianggap bot, ya udah di-kill sama dia. Sehingga follower Anda semakin berkurang. Jadi kalau Anda cuma sekedar permak aja, make up aja, ya nggak akan bisa bertahan lama dengan menggunakan cara-cara itu. Sekarang cara-caranya harus jauh lebih manusiawi, cara-caranya harus lebih organik. Nggak bisa hanya sekedar kelihatan rame, kelihatan ini spam ya, contoh misalnya. Spam komen dulu bisa, sekarang spam komen juga sudah dibatasin. Jadi algoritmanya Instagram ini selalu update dan condongnya ke sesuatu yang normal, tidak suka dengan mesin-mesin gitu loh, ya kan? Itu yang saya alami Bapak Ibu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu ya, tentang era baru berbisnis di Instagram ini, Bapak Ibu, silahkan. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ya di komen. Saya masih ada materi tambahan tentang saya ada satu cara buat Anda yang ingin belajar lebih intens bagaimana cara menghadapi hal-hal ini tadi. Tapi nanti setelah ini saya anggap sesi pertamanya lah. Sesi pertamanya ini saya ini. Oke, Pak, saya ingin bertanya. Pak, ini namanya siapa nih? Justina. Bu Justina, silakan. Saya unmute, silakan bertanya Ibu. Iya, selamat sore Pak. Sore Ibu. Iya, saya Justina. Ya. Saya punya bisnis online sih Pak. Saya udah jalaninnya kurang lebih 1 bulan, udah ada Instagram juga. Ya. Nah, karena ada Instagram ini kan, produk yang saya jual itu minuman, jadi ke food ya Pak. Nah, itu minuman apa? Minuman aja sih, pakai minuman manis gitu. Oke. Nah, itu kan saya banyak di-approach sama food blogger gitu ya, ingin endorse atau misalnya promote lewat dia gitu supaya penjualan saya meningkat. Nah, sedangkan saya juga belajar digital marketing sedikit. Nah, itu katanya kalau bisa jangan promote lewat food blogger karena efeknya nggak terlalu bagus, lebih baik promote lewat Instagram Ads atau Facebook Ads atau misalnya yang lain-lain seperti itu Pak. Nah, sedangkan dari saya pribadi saya ingin invest ke yang pastinya saya ingin untung, jadi saya ingin invest ke mana platform yang menurut saya lebih baik gitu, yang bisa mendatangkan banyak pembeli. Nah, kalau dari Bapak sendiri mana yang harus dipilih ya Pak? Karena saya agak bingung sedikit juga. Oke. Pertanyaan saya tampung. Jadi jualannya minuman, Bu Justina, terus lagi galau ya. Kira-kira lebih enak pakai endorse atau pakai Instagram Ads atau apa yang lain gitu kan? Iya betul Pak. Siap. Oke, ditunggu jawabannya. Pertanyaan satu lagi. Makasih Pak. Siap. Nanti saya jawab. Pak, kebetulan nih Pak, saya ada punya pertanyaan juga nih. Oh, ini Pak Nurman sendiri nih? Iya. Oke. Nah, silakan. Kan menurut Pak Andri tadi kan algoritma Instagram saat ini kan sering berubah-ubah gitu ya Pak ya. Nah, dan juga pasti kita juga bingung gitu untuk membuat konten pun pasti akan terhalangi dengan tren atau konten yang baru. Nah, itu terpengaruh banget juga nggak sih Pak sama algoritma dari Instagram kita sendiri? Itu sih Pak pertanyaan dari saya. Oke, siap. Oke, 2 pertanyaan dulu ya. Yang pertama dari Bu Justina. Bu Justina tanya, Pak, saya jualan minuman, saya pasarkan melalui Instagram. Terus kemudian saya ditawari banyak food blogger untuk endorse di dia. Tapi beberapa orang mempengaruhi saya, Pak, kok kayaknya lebih efektifnya IG Ads saja ya, jangan ke endorse seperti itu, nanti nggak efektif. Pertanyaannya adalah, mana sih Pak yang lebih efektif antara endorse atau IG Ads, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, ini teknis banget. Saya jawabnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya sampai hari ini saya melakukan dua-duanya. Ya. Saya melakukan dua-duanya baik itu endorse ataupun melalui paid promote. Paid promote itu beda sama endorse. Kalau endorse ke orang, kalau paid promote itu ke akun gede yang biasanya misalnya dia akun publik, misalnya sekolah pebisnis lah, info info Surabaya, info Jakarta apa gitu ya. Itu kita namanya paid promote. Terus atau Instagram Ads. Saya pakai semuanya Bapak Ibu. Ini adalah
salah satu cara kita mencari traffic. Yang jadi pertanyaan sebenarnya bukan apakah Instagram atau endorse. Yang jadi pertanyaan adalah gimana sih Pak cara endorse yang benar? Pak, gimana sih Pak caranya Instagram Ads yang benar? Kenapa? Karena banyak orang, Anda cek aja lah di sana. Kalau endorse itu nggak berhasil Bapak Ibu, coba cek. Brodo sampai hari ini tetap endorse. Live Health sampai hari ini tetap endorse. Semua brand-brand gede yang Anda lihat di Instagram sampai detik ini endorse Bapak Ibu. Bagaimana mungkin perusahaan besar, ya kan? Dia tuh tidak memiliki data. Kalau memang datanya sudah jelek, nggak menguntungkan, rugi, jadi dia akan stop. Dia nggak akan pakai endorse, Bapak Ibu. Tapi nyatanya mereka sampai hari ini tetap endorse. Itu satu poin, Bapak Ibu ya. Jadi, loh, kenapa kok dia yang endorse itu kok kayaknya berhasil, Pak ya? Kok saya kok enggak? Maka poinnya adalah bukan apakah pakai endorse atau pakai IG Ads. Tapi poinnya adalah apakah endorsement Anda itu sudah tepat atau belum? Ya kan? Nah, saya ada satu kelas namanya kelas influencer marketing. Ya, saya nggak mau bahas sekarang. Tapi di situ saya jelaskan detail bagaimana cara memilihnya. Influencer seperti apa sih yang cocok buat bisnis saya. Terus ngukurnya gimana, ngelobinya ke mereka gimana Pak. Bikin story-nya itu seperti apa. Ya kan? Hal-hal detail teknis tentang influencer marketing. Itu harusnya yang Anda pelajari. Ya. Dan nanti saya share di akhir event ini. Tapi intinya bagi saya Bapak Ibu, selama perusahaan yang sustain itu menjalankan, dan mereka punya data, mereka punya tim yang memonitor data-data itu tadi, dan mereka masih terus konstan menggunakan itu, maka artinya mereka masih mendapatkan hasil dari sana. Oke? Dan dua-duanya dipakai ya, Instagram Ads ataupun melalui endorsement ataupun paid promote. Kemudian Pak Norman tadi nanya, Pak, algoritma Instagram, kalau kita algoritmanya itu terus berubah-ubah, apakah itu artinya Pak, itu mempengaruhi kita bikin konten? Jadi kita harus bikin kontennya gimana dong Pak? Ngikuti algoritma atau gimana? Satu poin Mas Norman yang perlu kita tahu, sebenarnya algoritma itu selalu mendukung sama content creators. Saya ulangi, algoritma itu selalu didesain mendukung content creators. Ya kan? Dan dia membunuh orang-orang yang kontennya itu di-boost secara tidak normal. Saya ulangi, algoritma itu sebenarnya membuat akhirnya kan tujuan akhirnya membuat usernya nyaman. Semakin ada lama dia di satu platform. Salah satu yang membuat dia semakin lama di sana adalah ketika disuguhkan konten-konten yang berkualitas oleh konten-konten creators itu tadi. Oke. Jadi jangan khawatir kalau Anda sebagai content creators, ketika Anda membuat konten yang memang konten itu relevan dengan target market Anda dan menarik, mengundang interestnya mereka, maka akan terdukung dengan sendirinya. Justru Anda akan diuntungkan dengan algoritma. Yang jadi masalah adalah kalau Anda bisa pakai bot, ya kan? Kalau Anda bisa pakai ngakal-ngakalin, pakai like for like, follow for follow. Nah, ingat nggak zaman-zaman seperti itu? Itu yang akan dibunuh habis duluan sama algoritma, ya kan? Sama di Facebook, di YouTube, di Instagram, semua akan membunuh yang tidak organik. Semua akan membunuh yang booster-booster yang tidak natural, ya. Tapi kalau Anda yang natural, Anda yang bikin konten beneran, serius, cari audiens yang serius, ya Anda nggak usah salah, karena memang Instagram akan justru mendukung Anda gitu loh. Oke, di situ ya. Oke, ini waktu saya sampai jam berapa ya, Mbak atau Mas Norman? Kita sampai jam 5, tapi maksimal sampai jam 5. Kalau ini paling ya setengah 16:45. Oke, berarti saya sudah mulai yang ini aja ya. Saya langsung share bagian kedua saya. Itu bagian pertama saya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Yang bagian pertama ini tentang era baru berbisnis Instagram. Saya kasih satu deh kalau ada. Kalau ada sih. Kalau ada saya kasih. Saya mau tanya, Pak. Oh ya, tanyanya dari orang S-nya sendiri semua. Iya, silakan. Mbak siapa namanya, Mbak? Sorry, Mbak. Zalfa. Hah? Zalfa. Mbak Zalfa. Oke, Mbak Zalfa. Ya. Aku mau nanya nih Pak, jadi aku tuh punya produknya ini kayak ayam pedas gitu Pak, kayak Richeese. Ya, oke. Nah, aku tuh penjualannya itu lewat WhatsApp sama IG Story, tapi akun pribadi Pak. Nah, saya ingin bikin
akun khusus produk saya ini, tapi bingung gitu Pak mau share konten yang seperti apa nih yang pertama kalinya gitu untuk meningkatkan engagement si produk ini Pak gitu. Oke, jadi untuk memulai ya Mbak Zalfa ya, jadi mau pertama kali memulai akun bisnis Anda. Oke, saya memulainya seperti ini Bapak Ibu. Ini buat teman-teman lain ya, yang sama-sama juga baru mau membuka akun bisnis Anda. Kita analogikan aja buka bisnis di Instagram itu sama persis ketika Anda buka toko di account offline. Contoh misalnya Mbak Zalfa mau buka toko di Royal Plaza misalnya, atau di China di Tamrin City di sono ya, atau di mana lah ya kalau di toko di mall atau di plaza di tempat Anda ya. Apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Yang pertama kan kalau Anda mau buka toko, Anda siapkan dulu interior, benar nggak? Interiornya dulu dong Pak, bootnya harus bagus, benar nggak? Terus habis itu pegawainya Pak, pegawainya kalau bisa kasih seragam, ya kan? Diajari dulu Pak, pegawainya cara ngomongnya seperti apa, ya kan? Terus software kasirnya seperti apa, ya kan? Yang kedua, yang ketiga, bikin promo Pak, bikin promo supaya orang itu datang ke tempat kita, nggak ke tempatnya orang lain, benar nggak? Itu yang dilakukan. Loh, terus siapa yang bakal datang ke tempat Anda? Yang datang ke tempat saya orang yang lewat Pak, kan saya kan di offline. Oke. Sekarang analogi ini gunakan di bisnis Anda di Instagram. Maka yang perlu Anda lakukan pertama adalah Anda setting interiornya dulu. Apa interiornya Instagram? Konten. Jadi jangan pernah memulai bisnis kalau kontennya masih 1 atau 2. Kalau foto Anda cuma 1 atau 2, itu ibarat kata Anda buka toko, ya sudah apa adanya, cuma meja, ada minumannya ditaruh, ya sudah selesai. Nggak ada bootnya, nggak ada interiornya, nggak ada lampu-lampunya, nggak ada macam-macamnya, nggak ada. Lalu apa yang dilakukan? Maka siapkan dulu Instagramnya looks profesional. Anda cek akun yang ayam pedas yang lain. Mereka yang sudah 1 tahun, kira-kira seperti apa sih timelinenya? Oh, mereka macam-macam kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya Anda tiru. Loh kan belum ada yang lihat, Pak. Loh iya. Paling tidak ketika orang pertama kali masuk, paling enggak ada 50 konten pertama, ada 70 konten pertama, atau syukur-syukur sudah ada 100 konten pertama. Karena kalau benar-benar kosong, terus Anda berharap orang lihat, sudah dipromosikan, orang masuk ke konten Anda, enggak ngapa-ngapain, Pak. Karena yang dilihat cuma 2 konten atau 3 konten. Ya kan? Syarat pertama ya interiornya dulu diperbagus. Yang kedua, customer service. Siapa ini? Ya CS Anda, atau kalau misalnya Anda sendiri, ya Anda sendiri. Harus punya SOP-nya, sistemnya, jam bukanya seperti apa. Harus sudah punya standar dulu. Ya kan? Lalu langkah ketiga apa? Traffic. Traffic itu apa? Berarti orang yang lewat. Ini yang beda. Di online, di offline, yang lewat sudah disediakan sama mall. Karena Anda sewa, maka mall punya tanggung jawab. Harus ada orang yang lewat depan rumah saya, depan toko saya. Kalau enggak, saya pergi dari mall itu, saya pindah ke mall yang lain. Kan gitu. Nah, kalau dari bisnis online, siapa yang menyediakan traffic, saya tanya? Enggak ada. Maka Anda harus cari traffic. Maka traffic source itu dari mana? Sumber traffic dari mana? Nah, ini saya jelaskan satu lagi. Ya, kita masuk kok pas ya pertanyaannya Mbak Zalfa tentang traffic dari bisnis online. Gimana cara kita cari trafficnya bisnis online? Oke, kita kasih langsung masuk ke materi selanjutnya. Sip, bentar. Share screen. Ya. Ini saya skip aja karena tidak terlalu urgent. Ya. Traffic itu ada 2, ya. Mau yang organik atau yang berbayar, ya kan? Cuma 2 ini aja, mau Anda bayar atau yang gratisan, ya kan? Mana yang dipilih? Dua-duanya silakan dipakai. Kalau organik dari mana contohnya? Ini contohnya, pakai hashtag, ya kan? Cuman masalahnya berapa juta pedagang ayam pedas yang juga pakai hashtag sama, gitu kan? Artinya apa? Ya kalau Anda mau saingan sama ratusan ribu postingan yang sudah ada sebelum Anda, jauh lebih dulu sebelum Anda, ya silakan gitu loh. Tapi jangan berharap terlalu tinggi, ya kan? Kenapa? Karena hashtag sudah terlalu overload, terlalu tinggi. Ya dulu saya masih jualan awal-awal 3 tahun yang lalu pakai hashtag aja itu sudah ada penjualan. Sekarang saya tidak tahu, dan saya tidak menjamin gitu loh. Explore atau search. Gimana caranya produk kita masuk ke search, explore. Jadi ketika mau nyari apa itu sudah muncul punya kita di depan. Nah,
itu Anda harus jago algoritma. Dari mana? Dari konten yang berkualitas. Harus disukai banyak orang, ya kan? Harus di-like banyak orang. Nah, gimana caranya Anda masih baru? Anda masih baru, punya konten supaya masuk ke explore, syaratnya harus di-like banyak orang, sedangkan Anda nggak punya followers. Bisa nggak? Sulit, hampir nggak masuk akal, gitu loh. Kecuali kalau follower Anda sudah banyak, Anda bisa masuk ke explore, gitu loh. Jadi top post apa artinya? Jadi ketika masuk ke ayam pedas, nomor 1 punyanya Mbak Zalfa. Nah, caranya gimana? Kontennya juga harus di-like banyak orang, disukai banyak orang. Loh, tapi saya masih baru, Pak. Nggak ketemu lagi. Jadi organik ini sangat tidak mendukung kalau Anda masih belum punya belum punya market base gitu ya. Referensi orang, ini bisa. Akhirnya apa? Ini yang dilakukan kalau orang-orang organik. Tetangganya ditelepon, ya kan? Ibunya disuruh promosi, temennya disuruh promosi. Cuman problemnya adalah, ya teman kita, saudara kita itu terbatas jumlahnya. Kalau phone book Anda 1.000 orang, ya sudah. Kalau 1.000 orang itu sudah habis, ya selesai gitu. Kita nggak punya market baru lagi, ya kan? Dan itu pun untuk menghubungi 1.000 orang butuh waktu yang cukup lama, ya kan? Broadcast message, WA, Line, email, ya bisa nggak broadcast? Bisa, ya kan? Tapi ya kalau salah jadinya spam, itu yang terjadi. Like for like, follow for follow, spam comment. Ini juga pernah masa-masa keemasannya sudah pernah ada dan sudah lewat, ya kan? Like for like. Dulu orang di like, dia like balik. Dulu orang di follow, follow balik. Benar nggak? Sekarang, apakah orang follow back lagi? Sudah males. Dia sudah tahu ini mesin, gitu loh. Benar nggak? Itu yang terjadi. Orang sekarang sudah pintar. Ingat, konsumen sudah tambah pintar. Spam comment. Dulu spam komen itu dibaca, diklik, dilihat gitu. Sekarang spam itu sudah di skip, benar nggak? Ini cara-cara organik yang sekarang sudah semakin sulit untuk dilakukan gitu loh. Ya, spam ini paling banyak kalau nggak memperbesar meninggikan, benar nggak? Ya sering baca spam komen nggak tahu. Ini bisa lebih besar, ini bisa lebih tinggi, ya itu pasti spam. Oke. Maka kalau organic traffic itu sudah sulit, maka satu-satunya yang masuk akal adalah paid traffic atau yang berbayar. Ada cuma 3 pilihannya. 1 Instagram Ads, 2 paid promote, 3 endorsement. Seperti tadi yang ditanyakan. Ya. Pak, bisa nggak melalui ini? Ya ada, pakai yang organik. Sudah, pilihannya cuma itu. Bisa nggak Pak, pakai paid traffic tapi murah? Nah ini, orang kan selalu nawar, ya kan? Kalau bisa itu nggak pakai keluarkan budget lah Pak, kalau bisa Pak. Nah ini repot kan ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bentar. Ya, kita sudah membuktikan Bapak Ibu, dari awal Batik Puspa kita buat juga sama. Kita menggunakan paid traffic juga Bapak Ibu. Termasuk organik, ya organik nggak ditinggal sebenarnya. Cuman kalau kita nunggu organik, kita nggak kapan selesainya gitu loh ya kan. Nah, kemudian AMH juga baru merintis 4 bulan. Ini baru 2.700, sekarang sudah 4.000-an sekian followernya kita hanya dalam waktu 3 bulanan. Dari mana followernya Pak? Dari mana pembelinya Pak? Ini barang-barang yang kita jual Bapak Ibu. Dari mana cara kita mencari new traffic-nya masih baru? Pak itu masih mulai dari nol mulainya. Mulai dari nol. AMH mulai dari nol. Benar-benar nol putul, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu followernya. Apa yang saya lakukan? 3 itu tadi. Instagram Ads, endorsement, paid promo. Ya. Instagram advertising itu kalau kita berbicara promosi atau beriklan di Instagram, kita berbicara 2 hal. 1 teknis, 2 strategis. Saya ulangi. Ketika ngomong Instagram advertising atau beriklan di Instagram, kita berbicara dengan 2 hal. 1 tekniknya, 2 strategiknya. Apa bedanya? Teknik itu how to-nya. How to-nya itu gini. Pak, cara endorse gimana? Kamu telepon orangnya, kamu minta price list-nya, kamu bayar harganya, sudah tungguin dia posting, selesai. Itu teknis. Tapi kalau strategik, mulai dari kenapa saya pakai influencer A? Apa pertimbangannya? Kenapa nggak si B, Pak? Kenapa kok kita pakai konsep seperti itu? Itu strategik. Oke? Paham ya? Kalau teknis, itu Anda bisa belajar sendiri, Anda bisa lihat di YouTube. Contoh Instagram Ads. Instagram Ads tekniknya gimana? Klik ini, klik itu, tayang. Oke? Bayar, selesai. Itu teknik. Ya. Tapi kalau strategik, kita harus pakai konten apa, Pak ya? Kenapa kok kontennya ini, Pak ya? Captionnya apa, Pak ya?
Kalau diklik larinya kemana Pak ya? Audiensnya pakai apa Pak ya? Itu strategik. Oke. Maka kalau Anda mau belajar Instagram advertising, Anda harus belajar dua-duanya. Tekniknya tahu, bisa. Strategiknya juga tahu. Kalau teknik menjawab bagaimana teknisnya, kalau strategik kenapa Anda melakukan itu. Dan gambaran besarnya seperti apa? Tujuannya kemana? Itu strategik. Oke. Kenapa harus belajar teknik dan strategi beriklan? Karena ini, Bapak Ibu. Anda lihat. Nih. Coba dilihat. Ya. Coba dilihat. Nih, semuanya orang jualan batik kayak gini sekarang ini. Oke. Sudah dilihat? Pertanyaan saya, mana pesan yang Anda ingat? Dari semua yang tadi muncul. Ada yang diingat? Apa? 1, 2, ada yang ingat 5-5-nya? 5, 7, 10, 20? Tadi ada sekitar 30-an promosi tadi. Yang Anda ingat berapa? Ya 3 yang terakhir lah Pak. 2 yang terakhir lah Pak. 1 yang terakhir Pak. Atau mungkin ada 1 tapi kotanya Semarang. Saya tinggalnya Semarang. Saya ingat itu Pak Semarang. Jual batik murah. Jual batik murah ingat. Ya kan? Bapak Ibu itu yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa harus belajar teknik dan strategi beriklan? Karena Anda bukan satu-satunya penjual saat ini. Saya ulangi. Kalau Anda satu-satunya penjual, Anda nggak perlu belajar teknik dan strategi. Anda ngiklan aja, Anda endorse aja pasti jalan. Contohnya, dulu ketika endorsement masih sedikit orang yang pakai, Anda endorse ngasal aja, itu pasti ada penjualan. Zaman dulu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Percaya sama saya, dulu saya juga ngalamin kok. Bahkan endorse masih murah gitu loh. Sekarang nggak bisa. Karena Anda bukan satu-satunya yang beriklan. Halo, yang belajar iklan, yang lagi ngiklan, yang mengeluarkan spending gede, itu bukan cuma Anda. Ribuan kompetitornya. Ratusan ribu kompetitornya. Biaya iklan semakin lama semakin tinggi, sekarang ada PPN-nya 10%. Ngiklan 100.000 baru tambah 10.000. 10.000 zaman dulu itu bisa dapat penghasilan lagi, dapat omset lagi. Sekarang harus bayar ke negara. Kemudian teknik dan strategi iklan itu selalu berkembang. Zaman saya ngiklan 3 tahun, 4 tahun yang lalu sama sekarang sudah beda sekali. Ya, itulah kenapa harus belajar. Ya kan? Karena itu Digimaru mempersembahkan buat para pelaku bisnis online yang ingin belajar, kita membuat satu pelatihan namanya 4 Days Intensive Class. Strategi beriklan yang mampu mendatangkan ribuan calon pembeli melalui Instagram. Ini ditujukan untuk basic dan intermediate level. Basic artinya Anda yang sama sekali belum pernah beriklan, itu bisa atau sesuai dengan materi yang kita sampaikan ini, Bapak Ibu. Anda akan belajar teknik dan strategi beriklan untuk bisnis Anda. Jadi 4 hari kelasnya, dan harinya itu Sabtu Minggu. Jadi hari kerja itu tidak perlu terganggu ya. Jadi memang kita desain Sabtu Minggu gitu. Kemudian start from basic. Jadi memang benar-benar dari awal ya. Bentar. Oke, start from basic. Jadi mulai dari awal. Kemudian free receipt dan video recording. Ya, karena ini webinar, kalau misalnya ada acara lagi Anda bisa ikut ulang ya. Dan ada video recordnya. Kayak sekarang kan kita lagi di record nih. Anda bisa punya akses untuk lihat tayangan ulangnya. Jadi kalau lupa, ini lebih enak. Kalau zaman event offline, nggak ada recordingnya. Sehingga kalau lupa tanya. Nah, tanya itu kadang kita terbatas waktu dan jarak. Jadinya nggak bisa. Tapi kalau pakai webinar, enak. Tinggal ditujukan ke videonya yang pas bagian kita lupa, kita lihat lagi, kita sudah ingat. Kemudian ada WA Group. WA Group ini supaya Anda bisa tanya-tanya lagi gitu loh. Ya, dan sama teman-temannya bisa networking. Nah, ini kelasnya full praktek, Bapak Ibu. Full praktek artinya ya benar-benar praktek gitu loh. Dan disarankan tidak dalam kendaraan lagi webinar sambil di kendaraan, nggak bisa. Ini bukan tipe-tipe webinar yang seperti hari ini ya. Anda cuma dengerin aja sambil tiduran, sambil leleh, bisa. Tapi kalau yang ini itu tidak bisa. Karena ini full praktek, Anda harus pencet-pencet mana yang dipencet, mana yang di ini, itu harus dilakukan gitu loh. Ya. Ada 4 level. Level pertama Instagram Promote Post Optimization. Ya, ini kalau Anda beriklan melalui Instagram melalui sini, melalui handphone, kan tinggal promote post saja ya. Mungkin banyak yang sudah pakai itu ya. Nah, cuman
tidak semua orang itu optimal menggunakannya. Jadi gimana cara milih konten yang bagus? Yang banyak likes. Kebanyakan rata-rata ngomong gitu kan. Apakah benar yang paling banyak likes itu yang paling bagus untuk diiklankan? Kemudian kalau sudah ngiklan, apakah hasilnya itu bagus apa enggak? Cara ngukurnya gimana? Apakah likes-nya lagi? Atau langsung omset? Nah itu banyak orang yang masih bingung. Ya. Kemudian strategi grand launching di bisnis Instagram. Ini penting ketika kita launching, gimana caranya supaya langsung rame. AMH, hari pertama penjualan grand launching kita sudah tembus sehari sudah 3,5 juta. Ya, hari pertama kita launching omsetnya, oke? Nah itu gimana caranya? Saya jelaskan di situ strateginya seperti apa. Kemudian teknik dan strategi beriklan di Instagram dengan menggunakan Instagram promote post, yaitu tadi ya, melalui IG promote post ini seperti apa. Evaluasi iklan Instagram dalam 1 menit kita sudah tahu iklan ini dimatikan atau diteruskan atau gimana, atau tambah iklan atau enggak. Tuh. Bagaimana memanfaatkan Instagram Insight untuk evaluasi bisnis Anda? Di sini ada insights ya, yang sudah didesain sedemikian rupa, sangat detail, tapi banyak orang hanya melihat sebagai tontonan aja, dia nggak ngerti angka-angka ini digunakan sebagai apa. Ya, Anda akan diajarkan di situ cara membacanya. Kemudian Facebook Ads Manager for Basic. Iklan di Instagram itu Bapak Ibu tidak cuma dari IG promote post yang cuma diklik-klik itu. Ada iklan yang jauh lebih efektif, yaitu menggunakan Facebook Ads Manager. Loh, Pak, saya iklannya Instagram loh Pak. Iya. Iklannya di Instagram munculnya, tapi nyetingnya pakai Facebook. Buat yang nggak ngerti, Facebook, Instagram itu satu perusahaan. Ya, nah platform iklannya itu dibuat oleh Facebook. Nah, kalau Anda beriklan melalui sini, Bapak Ibu, ini cuma terbatas. Salah satu fitur yang tidak dimiliki adalah fitur yaitu retargeting atau remarketing atau custom audience. Fiturnya seperti ini. Misalnya Anda masuk ke zalora.com, Anda melihat produk A. Kemudian Anda batal untuk beli, Anda tutup websitenya atau aplikasinya. Tahu-tahu ketika Anda lihat Instagram, barang yang sama persis yang Anda sukai tadi, itu nongol di timeline Anda. Loh, kok bisa ya? Kok bisa sama persis ya? Bapak Ibu itu by design, itu bukan kebetulan. Oh kebetulan ya, tadi saya lihat ini kok sekarang ada ini. Bapak Ibu itu bukan kebetulan, itu di setting, itu didesain. Itu namanya remarketing, retargeting, atau pakai custom audience ya. Itu yang dilakukan. Nah, itu tidak bisa dilakukan melalui promote post, hanya bisa melalui Facebook Ads Manager ya. Jadi apa yang Anda pelajari teknik dan strategi beriklan di Instagram menggunakan Facebook Ads Manager. Mengenal fitur lengkapnya itu apa aja, mengenal berbagai macam variasi beriklan, mulai dari iklan di IG Feed seperti apa, IG Stories seperti apa, katalog ads seperti apa, FB Canvas seperti apa. Sekarang iklan terbaru, keren banget Bapak Ibu. Di Stories itu kita bisa ada pollingnya, iklan ada pollingnya. Ini saat ini kita pakai dan itu cukup powerful. Jadi itu iklan, tapi ada pollingnya, suka atau tidak gitu loh. Misalnya gini, saya ngiklan baju ini. Kalian suka warna merah atau warna biru? Ketika dia milih merah, dia akan diarahkan ke web merah. Ketika milih biru, dia akan ke web biru. Coba bayangkan. Jadi fitur iklan semakin canggih dan itu nggak bisa sih. Dari sini nggak akan bisa. Kalau Anda IG promote post yang biasa Anda lakukan itu sangat tidak bisa. Kemudian level 3, audience dan ads creative optimization. Strategi menentukan audiens yang tepat. Pak, milih audiens itu kayak gimana sih, Pak? Kok saya nggak pas terus. Membuat custom audience dan lookalike audience. Ya ini yang tadi. Cara menghantui konsumen dengan iklan produk Anda. Ya saya bilang menghantui. Kenapa? Ya lihat WA, ngelihat Instagram, taunya Batik Tusta. Ngelihat apa, taunya Batik Tusta. Main game, ngecek, lihat Batik Tusta. Itu bisa, Bapak Ibu. Di retargeting. Cara membuat materi iklan yang efektif itu seperti apa? Karena 70% iklan efektif atau tidak itu dari materinya. Jadi kalau materinya jelek, Anda bisa nyeting seperti apapun, Anda tidak akan bisa maksimal hasilnya. Jadi konten iklan itu sangat super penentu iklan Anda. Ya 50-60% lah kalau bisa dibilang. Itu ditentukan iklan bagus atau tidak itu dari materi iklannya, ya kan? Kemudian level 4, Anda akan belajar ads funnel dan business scale up, menemukan winning campaign. Dari semua iklan saya, Pak, ini yang paling bagus. Nah, apa kriteria iklan bagus dan bagaimana cara memilihnya? Bagaimana cara membuat iklan yang bagus? Terus kemudian customer journey canvas itu funnelnya. Dari klik iklan, larinya kemana? Apakah lari ke website, atau lari ke Instagram, atau lari ke Shopee? Pertimbangannya apa? Itu namanya customer journey canvas. Anda lebih bagusnya kemana? Setiap bisnis beda-beda. Kita akan ajarkan caranya bagaimana membuat funnelnya untuk bisnis Anda sendiri.
mendesain grand design iklan Anda, strategi melipat gandakan omset bisnis melalui iklan Instagram. Kalau Anda sudah punya iklan yang bagus, iklannya misalnya 100.000 sehari. Mimpi dari semua advertiser adalah iklan budgetnya semakin lama semakin naik. 100.000 dapat omset 300.000, untung 30%. Saya naikkan lagi jadi 200.000, Pak. Omsetnya 700. Saya naikkan lagi jadi, nah ini sampai kapan? Sampai terus. Nggak akan ada batas. Ya. Sehari saya sendiri pribadi satu produk itu bisa hari ini ada sampai 3 juta sehari, 3,5 juta untuk satu bisnis, gitu loh. Dan saya punya ada beberapa bisnis, Bapak Ibu, ya kan? Ya itu gimana? Ya awalnya nggak langsung Pak sehari 3 juta, kadang dimulai dari 100.000, naikkan jadi 1 juta sehari, kemudian dari 1,5 juta sehari, oh kok jelek Pak, turun lagi jadi 1 juta lagi, itu yang kita alami, Bapak Ibu. Terus naik lagi jadi 2 juta, turun lagi jadi 1,5 juta, terus naik lagi jadi 3 juta sampai 3,5 juta. Itu ada prosesnya, ya. Bagaimana strateginya? Itu akan kita ajarkan. Jadi tidak sesederhana, oh iklannya bagus kita naikkan 2 kali lipat, 10 kali lipat, jebol Bapak Ibu Anda. Nggak akan bisa nemu angkanya nanti. Diiklankan 100.000, hasilnya 1 juta, diiklankan 2 juta, hasilnya cuma 4,5 juta. Nah, naiknya nggak terlalu signifikan. Ya ini repot. Oke. Jadi Anda harus tahu. Siapa aja orang-orang yang pernah mengikuti kelas saya? Yang pertama adalah Sekolah Pebisnis. Anda cek akunnya @sekolahpebisnis, namanya Pak Yosef. Beliau ikut saya ketika akunnya masih 0, belum punya followers. Bahkan ide ini juga muncul ketika pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu. Kemudian dia awalnya jualan eyelash itu extension, yaitu sama istrinya. Ikut saya jualan aksesoris. Kemudian ide barunya dia ingin bikin akun publik. Ya, ini salah satu akun yang dia miliki. Sekolah Pebisnis namanya Pak Yosef Abbas. Anda bisa follow Sekolah Pebisnis, bisa follow Yosef Abbas. Sangat baik sama kita dan beberapa kali ikut peserta pelatihan kita, nggak cuma 1, 2, dia ikut beberapa kelas. Kemudian Bambi Collection, kalau Anda tahu Butika, Perdana Martika, ini juga teman baik saya, awalnya peserta, sekarang jadi teman main, teman baik, ngobrol-ngobrol, saling share, karena memang dia gede banget, followernya sekarang sudah 700.000, Bapak Ibu. Ikut saya sudah gede, bedanya kalau tadi mulai 0, ini ikut saya sudah besar. Kenapa orang yang sudah besar kok masih ikut? Karena dia pengen nambah update informasi yang baru. Sehingga yang terjadi apa? Sekarang timnya yang diikutkan, temannya, familinya, adiknya, itu diikutkan ke kelas-kelasnya kita. Ya. Kemudian Valerie Crochet Baby, ini salah satu pesertanya kita, yaitu Bu Desi. Ya. Ini adalah salah satu testimoninya. Pelatihan Instagram Ads dan tentang endorse di Hijimaru itu bagus banget sih menurut saya. Walaupun itu belum semuanya dijalanin, itu udah efek banget loh sama performance brand saya, sudah efek juga sama omset yang didapat. Dan bukan hanya omset, saya juga dapat panggilan-panggilan interview dari televisi, itu mereka kenal saya dari Instagram. Pada saat kita jalani Instagram Ads, bagaimana itu caranya supaya nggak boncos, supaya benar-benar sesuai dengan target market kita. Terus cara memilih influencer, itu penting banget kan? Bagaimana caranya kita endorse biar sesuai sama target market kita? Bagaimana para influencer ini bisa mewakili brand kita? Ini benar-benar efektif dan ini yang membawa Valerie bisa sampai seperti ini. Ya, Bu Desi itu mulai juga dari 0 ya, benar-benar 0. Dan sekarang dia endorse-nya gila-gilaan sih. Saya kalah, dia sudah ke artis-artis yang sudah gede-gede lah. Kemudian Reflux Official, ini salah satu peserta kita juga, namanya Mas Freddy Kasawan. Ya, dia cowok tapi bisnisnya adalah baju cewek ya, baju cewek, baju untuk pesta gitu ya. Nah, ini adalah testimoninya Mas Freddy ketika setelah mengikuti acara kami. Oke Brad, setelah kamu tahu materi-materi ya di Instagram Ads Flash, apa efeknya ke bisnis? Omsetnya naik pasti itu. Omsetnya ya? Sebelum omset kan pasti apa? Profile visit? Profile visit. Profile visitnya naik? Naik jauh. Berapa persen? 200, 300. Jadi 3 kali lipat daripada biasanya? Iya. Tertingginya hit dianggap berapa? 42.000 kalau perharinya ketemunya, kalau aku lihat cuma 7.000-an. Jadi sehari ada 7.000 orang mengunjungi profile visit untuk profilnya Instagrammu. Apakah itu cuma profile visit? Iya. Atau ada chatnya juga? Chatnya, aduh, sampai minimal tuh sehari saya lihat WhatsApp sendiri itu ada 100 manusia itu lebih ada. 100 manusia, bukan notif ya.
100 manusia. 100 manusia itu di WhatsApp doang, Di sama WhatsApp. di Line Add itu juga ada kurang lebih 50. Oke. Belum direct message. Oke. Belum direct message. Instagram itu satu yang lainnya lagi. Oke, dua-duanya kamu iklan kan? Dua-duanya kan. Oh, sih. Oke. Oke, ini adalah kirimannya Mas Freddy. Mas Freddy itu jualannya juga impor juga. Jadi banyak beberapa bisnis yang dilakukan. Dan ini ada beberapa brand yang sudah mengikuti kelas-kelas saya. Di antaranya misalnya toko emas gajah yang Anda tahu ya, toko emas gajah, Kiyomi.id, Olympic Furniture, Sekolah Pebisnis tadi yang saya sebutkan, Valerie dan sebagainya. Ini adalah beberapa brand yang sudah mengikuti kelas yang saya adakan. Pertanyaannya sekarang, Pak, berapa biayanya? Biayanya Bapak Ibu, untuk level 1 Bapak Ibu, Instagram Promote Push Optimization tanggal 21 November minggu depan itu sebesar 499.000 atau 500.000 lah kurang lebih ya. Kemudian yang level 2 Facebook Ads Manager for Basic, yang iklan pakai Facebook ya, bukan pakai Instagram, meskipun tayangnya di Instagram. Tanggal 22 hari Minggunya itu sebesar 699.000. Kemudian level 3 untuk bahas tentang audience dan retargeting for Instagram Ads, gimana cara ngiklan itu bisa mengejar-ngejar orang yang tadi habis ngeliat barang kita diiklankan lagi sampai dia akhirnya terinternalisasi di pikirannya, dia akhirnya beli barang kita. Itu sebesar 799.000. Dan di level 4 berbicara tentang scale up, bagaimana cara membesarkan bisnis kita. Ya, setelah nemu winning campaign-nya gimana caranya? Itu acaranya di tanggal 29. Jadi Sabtu Minggu. Harganya di 799.000. Nah, investasi ini Bapak Ibu, khusus hari ini kita potong harganya menjadi yang level 1 jadi 295, level 2 jadi 495, level 3 menjadi 595 dan level 4-nya menjadi 595 juga. Jadi totalnya empat-empatnya tadinya harusnya 2796, itu hari ini kita diskon menjadi 1.980.000 rupiah aja. Anda mendapatkan 4 kelas. Dan apa aja fasilitasnya? Yang pertama 4 kelas intensive class, ya kan? Satu kelasnya berapa jam Pak? Antara 3 sampai 4 jam. Jadi totalnya hampir 12 jam lebih, hampir 14 jam. Kemudian free video webinar record. Misalnya Anda bingung mau ngulangin, tinggal lihat videonya, tayangan ulangnya seperti apa. Pak, masih bingung juga Pak, free receipt. Masih bingung lihat videonya, receipt, ikut lagi, datang lagi, dan itu gratis. Jadi kalau Anda sudah ikut sekali, 2 bulan lagi ada lagi, Anda ikut gratis. Di situ manfaatkan untuk konsultasi. Loh, boleh Pak? Boleh. Jadi misalnya, ketika saya ngajar, Anda diam dulu, tapi begitu selesai, oke, Q&A, silahkan bertanya. Anda kemarin sudah pernah ikut sebulan yang lalu, Anda praktek, Anda salah, Anda nggak ngerti, Anda konsultasi, Anda tanya, Pak, ini kemarin saya gini, tapi kok masih belum benar, apa yang salah Pak kira-kira? Oke, kita bahas bareng di dalam webinar itu, sehingga apa? Teman-teman yang baru bisa ngerti juga. Oke, free receipt, dan di situ Anda bisa gunakan untuk konsultasi langsung ke saya. Kemudian, WhatsApp group. Nah, fungsinya apa? Ada networking, ada teman-teman yang satu angkatan di situ. Anda bisa belajar di sana bersama-sama dan Anda bisa konsultasi sama teman-teman. Kalau di situ konsultasinya sama saya, kalau di WhatsApp group konsultasinya sama teman-teman yang lain. Guys, ini ada marhum kayak gini, kira-kira apa masalahnya? Misalnya, solusinya gimana? Nah, itu nanti saya juga kadang nimbrung juga di WhatsApp grupnya. Oke. Dan yang paling penting adalah Anda bisa masuk dalam Digimaru Advertisers Club. Artinya apa? Akan ada acara-acara yang tidak membahas materi, tapi bahasnya tentang apa? Tentang problem tentang ads saat itu. Ya, misalnya Anda bebas dan pembicara bukan saya, tapi semuanya akan bisa saling berkontribusi. Atau mungkin kita bicara ada pembicara tamu yang jago ads, yang teman saya yang iklannya sampai sehari ratusan juta. Saya ketemu langsung sama orang yang iklannya 100 juta sehari. Ya kan? Itu mungkin bisa kita ajak untuk acara ini, Bapak Ibu. Dan itu khusus yang sudah ikut ya. Hanya bagi alumni, tidak dijual. Artinya yang boleh ikut hanya yang sudah alumni. Karena kalau orang umum bisa hang nanti, bingung karena nggak nyambung gitu loh. Jadi itu ada harganya 1.980.000, ada 4 level, free video webinar record, free receipt dan disitu bisa konsultasi, WhatsApp group yang bisa untuk networking dan konsultasi sama teman-temannya, Digimaru Advertisers Club, yaitu acara-acara yang kita bikin berkala, entah sebulan, 2 bulan sekali, membahas tentang iklan atau mendatangkan tokoh-tokoh tentang iklan, ya kan. Daftarnya gimana caranya? Daftarnya di sini, 0859 6728 4411, ketik daftar IG ACE, karena yang adakan ACE,
karena diskon ini request spesial dari Pak Frans ya. Jadi saya ulangi, daftar di 085967284411, ketiknya apa? Daftar IGS supaya dapat diskon ini tadi. Oke. Ya, ada satu bonus tambahan Bapak Ibu. Tadi yang saya bilang, saya punya kelas influencer marketing. Ini di luar kelas IGS tadi, 4 level tadi beda ya. Ini kelas ini sudah saya promosikan dan sudah akan diadakan tanggal 15 November. Artinya 2 hari dari sekarang. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggunya. Hari Minggu 15 November. Jam 13 sampai selesai. Biasanya selesai jam 4 sampai jam 5, ya kan? Bahasnya apa? Semua tentang influencer marketing. Mulai dari endorse gimana caranya dan semuanya yang tadi saya bilang. Harganya berapa? Kalau Anda tidak mau ikut paket saya yang tadi, Anda harus bayar resmi 299.000. Anda masuk ke digimaru.org, Anda bayar ini. Tapi kalau Anda ikut yang tadi paket yang saya kasih tahu, Anda free bonus influencer marketing class, hanya tinggal ikut aja, nggak perlu tambah bayar lagi. Ya, jadi ini ya, investasi normalnya 2.796, hanya menjadi 1.980.000, dapat semua fasilitas tadi, plus dapat influencer marketing class gratis. Tapi yang terakhir dari saya mau kasih khusus untuk 10 orang pertama dari kelas ini, saya akan potong lagi menjadi 1.195, tapi hanya 10 orang yang take action, dan daftarnya di tadi, segera daftar 0899, di screen capture saja sekarang, dan langsung cepet-cepetan. Siapa yang masuk ke 10 itu yang dapat diskon yang super besarnya, jadi 1.195 ini tadi, oke? Ya, sekian sih dari saya, Mas Norman. Mudah-mudahan insight-insight yang tadi saya bagi bisa menambah wawasan dan bisa dipraktekkan langsung sama teman-teman dari Sobat ACE sekarang semuanya. Oke, saya buka pertanyaan juga sih. Silahkan bagi Anda yang mau bertanya tentang apapun, tentang Instagram, tentang tadi yang saya jelaskan, atau tentang pelatihan ini, ya monggo, silahkan. Nah, oke Sobat ACE, tadi materinya sangat ini sekali ya, sangat berisi dan juga sangat bermanfaat sekali ya. Dan kebetulan Pak, ini ada yang bertanya di kolom chat dari dari Kak Denis Nugraha. Sore Pak, saya mau bertanya, penggunaan hashtag apakah masih efektif hingga saat ini dalam pembuatan konten? Ya. Oke, kalau hashtag tadi sudah saya cerita, hashtag itu dulu memang bisa untuk mendatangkan new traffic, tapi sekarang Pak, Bu, yang belajar di Instagram itu banyak, yang buka toko baru banyak, yang lama-lama juga sudah banyak, hashtag semua dipakai sama orang-orang itu. Jadi Anda akan bersaing dengan ratusan ribu pedagang online di Instagram. Jadi efektivitasnya yang sudah berkurang jauh kalau dulu sama sekarang dibandingkan ya. Kalau Anda mau ke sana silakan, nggak ada masalah ya kan. Syukur-syukur Anda bisa jadi top post, jadi Anda masuk ke top post itu, jadi Anda dapat traffic juga. Tapi sekali lagi, kalau saya sih mikirnya gini lah, daripada kita belajar sesuatu hashtag yang cari-cari sesuatu yang sulit untuk dipastikan, mending saya belajar sesuatu yang pasti. Apa itu yang pasti? Ya tadi endorsement sama IG Ads. Itu pasti yang jelas. Kalau kita iklan sekian, kita bisa mentarget audiensnya berapa, ya kan? Itu bisa seperti itu. Jadi hashtag silakan dipakai, tapi optimasinya sekarang sudah sangat ketat persaingannya. Oke. Terus itu ada yang tanya, riset sampai berapa kali Pak? Selama acara ini saya adakan, 4 days intensive class ini ada, Anda bisa ikut lagi. Berkali-kali nggak ada masalah. Oke, ini ada lagi yang tanya Pak Edi Chandra. Mau tanya apakah jika menggunakan teknik cara non-organik seperti beli follow atau beli likes dan ingin beralih ke promote ads IG, apakah ada dampak sampingnya dari kesalahan saya yang lama? Sip, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jawabnya seperti ini Pak Edi Chandra. Saya pernah menemukan beberapa kasus ya. Instagram ini algoritmanya itu kadang tidak bisa rumuskan kadang-kadang seperti itu. Maksudnya gini Pak, saya pernah beli akun Pak, saya jujur pernah beli akun, followernya 100.000. Loh, ngapain Pak Andri beli akun? Saya tes. Saya trainer, saya juga pebisnis. Saya gunakan untuk akun kedua bisnis saya yang lain ya, yang bisnis anak muda. Saya cuma mau membandingkan apakah akun organik dengan akun booster seperti itu sama atau enggak hasilnya. Yang luar biasa adalah
Saya bandingkan akun saya yang organik dari iklan, itu 25.000 followernya, dengan ini yang 100.000 yang saya beli langsung instan, Pak. Saya iklankan dua-duanya, atau saya posting, saya ini pasarkan dua-duanya. Akun yang 100.000 ini, reach-nya sangat rendah. Reach-nya rendah itu berapa? Misalnya gini, 100.000 yang lihat postingannya, itu cuma 100 orang, bayangkan. Nggak sampai 5%, nggak sampai 3%, bayangkan. Yang 27.000 ini dilihat sampai 5.000 orang, sampai 4.000 orang, sampai 3.000 orang. Karena memang kita jalannya secara organik. Betul kekhawatirannya Pak Edi, akan ada peluang bahwa akun kita sudah di-flag. Di-flag itu artinya apa? Ditandai sama Instagram bahwa ini akun tidak normal, akun tidak wajar. Sehingga yang terjadi, ini akan agak berat ketika kita mau memulai lagi. Tapi ada beberapa kali kejadian yang saya lakukan, saya riset juga, ada akun yang sudah seperti itu, saya booster terus, itu bisa unlock. Artinya apa? Iklannya mulai bagus dan hasilnya juga mulai bagus. Tapi saya nggak ada jaminan, Pak, ya. Lagi ini risky juga gitu ya. Kalau follower Anda sekarang itu masih kecil, saran saya ya udah mulai dari awal aja. Kalau memang masih kecil ya. Tapi kalau followernya sudah banyak sekali, Anda mau trial dulu, Pak. Sayang, Pak, kalau ini follower sudah 100.000 kok dibuang, ya kan sayang. Yang penting kita coba. Nah, salah satu cara yang saya lakukan, saya pernah kena yang namanya shadow ban, Pak. Instagram saya, shadow ban dari Batik Tusta. Nggak tahu kenapa, tahun-tahun saya itu dikena shadow ban. Shadow ban itu gini, Pak. Saya tulis hashtag Batik Tusta, saya klik hashtagnya, postingan saya itu nggak ada semua. Semua postingan hashtag saya itu nggak ada semua. Coba bayangkan. Jadi ini pasti ada sesuatu gitu loh. Kesalahannya apa Pak Andri waktu itu? Saya nggak ngerti. Sampai hari ini pun saya nggak ngerti kenapa Instagram memutuskan untuk shadow ban saya gitu loh. Padahal saya menggunakannya normal-normal aja gitu. Ya. Kemudian saya komplain lah ke Instagram, saya lakukan banyak hal gitu loh. Nggak bisa juga. Akhirnya saya nekat, karena itu akun sudah bagus dan sudah investasi saya sudah banyak Pak di situ. Yang saya lakukan adalah saya bikin namanya campaign. 30 akun saya suruh promote untuk akun saya ini tadi. Ada tekniknya, tapi intinya adalah saya membombardir Instagram dengan berita tentang Instagram, tentang hashtagnya Batik Tusta, tentang mention akunnya kita, semua di jam yang sama, waktu yang sama. Besoknya Pak, itu sudah normal. Besoknya sudah normal. Kalau lagi di shadow ban, ngiklan tuh kayak nggak ada hasilnya. Ini juga stres juga. Saya 2 hari, 3 hari itu nggak bisa mikir gitu, karena ngiklan nggak jalan, ngendorse nggak bisa, maksudnya nggak efektif gitu ya. Akhirnya saya bombardir pakai itu, akhirnya kebuka Pak. Itu salah satu tipsnya. Ya memang risiko Pak, karena saya biayanya waktu itu sekitar 15-20 juta saya untuk ngunlock itu aja gitu loh. Nah ini jangan sampai kejadian kayak gitu, karena cost-nya gede. Mending daripada kayak gitu, mending bikin baru, di maintain yang organik gitu Pak Edi. Ya, jadi solusinya pakai kita bikin baru. Kalau masih kecil akunnya dan rela untuk dibikin baru, mending dibikin baru jauh lebih bagus. Ya saya ngerasain Pak, kayak misalnya pernah Pak Andri beli follower palsu? Pernah. Saya dulu pernah terus terang, ya kan. Awal-awal kan kita riset aja Pak, kita nggak ngerti mana yang bagus, mana yang dilarang, mana yang enggak. Kita beli follower baru, akhirnya beli follower fake gitu. Yang terjadi memang tidak sekenceng kalau kita yang organik. AMH itu pure organik, mulai dari 0 follower sampai sekarang. Hasilnya adalah kita mendapatkan reach-nya itu 5% sampai 10% dari totalnya. Misalnya 4.000 followers, kita bisa dilihat 5.000, kalau 4.000, 10% 400 orang. 400 orang lebih. Ya. Konten kita dilihat 400 orang lebih, artinya 10% itu cukup gede. Ya. Kalau kita sudah tambah gede 10.000, maka ada sekitar, kalau 10% 1.000 orang. Ya, 1.000 orang sehari nonton, kalau ada penjualan 10% dari itu lumayan. Gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Ya. Saya mau tanya. Ya. Sebelumnya Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.54, mungkin sisa pertanyaan ini bisa langsung dijawab singkat dan juga dirangkum jadi satu Pak, karena sudah 16.54. Siap, oke. Ya, terima kasih sudah diingatkan, dan ini kayaknya saya simpulkan aja deh, karena pertanyaannya sudah mulai ini ya. Kesimpulannya itu Bapak Ibu, ketika Anda memulai Instagram di kondisi yang sekarang, maka kondisinya sudah jauh berbeda dengan beberapa saat yang lalu, ya kan? Dulu organik itu bisa,
ya masih mungkin. Tapi itu era dulu 3 tahun 4 tahun yang lalu ketika kompetitor masih sedikit. Sekarang kompetitor sudah banyak. Ya, nyatanya persaingan lebih ketat. Kalau kita mengandalkan organik, Bapak Ibu, waktunya kita yang nggak punya gitu loh. Mungkin uangnya masih bisa, tapi waktunya itu nggak keburu gitu loh. Mau nunggu kapan lagi? Tren semakin pendek. Dulu tren panjang, sekarang tren semakin pendek. Waktu kita untuk bertumbuh itu semakin dibatasi. Sesegera mungkin kita harus membuat bisnis kita meledak ya. Sekarang ada tren TikTok. Anda cek TikTok seperti apa. Tapi tetap sekali lagi Instagram tidak bisa ditinggal karena tempat untuk pencitraan yang paling bagus di Instagram untuk saat ini. Nah, salah satu cara untuk mendatangkan traffic adalah melalui Instagram Ads, melalui promote post, dan melalui endorsement. Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah ini masih berhasil atau enggak sih? Bukan itu, karena perusahaan-perusahaan besar masih eksis sampai sekarang menggunakan cara-cara itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah tahu cara yang tepat? Bagaimana cara menggunakan Instagram Ads yang benar, bagaimana promote post yang benar? Kalau Anda tidak tahu caranya, maka yang terjadi Anda harus trial error dan butuh waktu lama lagi. Nah, saran saya, Anda belajarlah ke orang-orang yang memang dia pengalaman di sana. Dan sudah terbukti di kelas-kelas yang setelah kami adakan, itu memang orang-orang yang memang sudah berhasil dalam lingkungan itu, Instagram Ads dan menggunakan endorsement. Nah, bagi Anda yang ada pertanyaan pribadi yang berhubungan dengan materi tadi atau dengan materi saya, silakan Anda follow saya aja di Instagram @andrifirm19, Andri FIRM 19. Oke, sekian dari saya. Terima kasih waktunya buat acara ini, Mas Norman, Mbak Salva ya. Terima kasih buat Pak Frans ya sudah memberikan kesempatan. Thank you. Oke, materi yang sangat bagus hari ini dari Pak Andri. Terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan waktunya untuk memberikan materi yang sangat luar biasa kepada Sobat Ace hari ini. Dan dari kesimpulannya, kita harus lebih pintar lagi dalam membuat konten dan juga karena tren yang semakin singkat ini, kita harus membuat sesuatu inovasi yang baru. Oke, karena waktunya sudah menipis, jadi saya akan langsung serahkan saja kepada host kita yaitu Zalfa. Silakan Zalfa. Terima kasih Maman. Wah Pak, keren banget materinya. Seketika bisa langsung banyak pemahaman yang baru gitu mengenai Instagram gitu Pak. Ya. Makasih ya Pak Andri. Hebat banget materinya, keren banget. Dan aku juga mau ucapin terima kasih untuk Maman mau jadi moderator hari ini, dan terima kasih juga untuk audiens webinar hari ini yang telah sangat antusias sekali mengikuti jalannya webinar hari ini. Sobat Ace, Ace-Commerce ini punya 2 Instagram, Ace-Commerce ID dan Ace-Commerce ORG, bisa kalian follow. Kita juga punya YouTube Ace-Commerce ID, Facebook Ace-Commerce ID, dan jangan lupa juga mampir ke Ace-Commerce ORG. Oke, mungkin cukup sekian webinar kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, dan selamat sore. Bye.